Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di JFF Plus Online Festival 2020. Perkenalkan, saya Puput. Kali ini kita akan menyelenggarakan Fringe event berjudul Klub Yuk Kita Nonton, Gizi Cinema Yasujiro Ozu bersama Forum Lenteng. Hari ini sudah hadir satu moderator dan juga 3 pembicara dari Forum Lenteng yang akan berbincang-bincang tentang Yasujiro Ozu. Dan sebelum itu ada beberapa peraturan yang mungkin nanti teman-teman bisa ikuti. Jadi selama acara akan dimoderatori oleh Mas Yuki Aditya. Jadi teman-teman yang memang sudah punya pertanyaan atau ada saran apapun bisa langsung tulis saja di box Q&A karena kolom chat akan kami matikan sementara. Kemudian di akhir kegiatan kami akan menyebarkan angket juga, jadi nanti setelah kegiatan mohon diisi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator hari ini. Ada Mas Yuki Aditya. Mas Yuki Aditya lulus dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Fiskal. Sebelum terjun di dunia film, Mas Yuki bekerja sebagai akuntan pajak. Dan kemudian tahun 2013 bergabung di Forum Lenteng sebagai Direktur Festival Archipel Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival. Mas Yuki juga menjadi produser di beberapa film yang diproduksi oleh Forum Lenteng dan juga dari Melisi Film yang didukung oleh Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di tahun lalu, Mas Yuki juga memproduksi film berjudul Om Pius, Ini Rumah Kami Come the Sleeping, yang bicarakan tentang sejarah dan kultur masyarakat Papua lewat sosok Om Pius yang merupakan pekerja di biara SKPKC Fransiskan di Sentani, Jayapura. Itu adalah tadi biodata singkat dari Mas Yuki Aditya. Setelah ini saya akan menyerahkan kegiatan kepada Mas Yuki. Halo Mas Yuki. Halo. Oke, kedengeran Mas suaranya, sudah oke. Kalau gitu saya serahkan ke Mas Yuki. Kepada teman-teman, selamat menikmati diskusi hari ini. Ya, terima kasih pada Puput dari Japan Foundation dan juga pada tim budaya Japan Foundation keseluruhan. Saya Yuki Aditya, saya adalah bagian dari Forum Lenteng, sebuah komunitas film yang fokus kegiatannya adalah produksi dan distribusi pengetahuan lewat medium audiovisual. Ya, film adalah salah satunya ya. Sejak 2003, ya saya bergabungnya 2013 ya. Gitu. Ya ini kenapa nama programnya juga Klub Yuk Kita Nonton. Ini adalah salah satu program menonton film di Forum Lenteng yang memang menjadi ini juga ya rutinitas kita bersama untuk para partisipan di Forum Lenteng yang juga punya minat yang besar terhadap sinema gitu, baik dalam hal produksi atau menulis tentang kritik sinema atau wacana sinema secara global maupun lokal gitu. Yang program ini baru selesai ya di Forum Lenteng ya, yang berjalan selama 7 bulan, yang merupakan program menonton bersama dan berdiskusi setiap minggunya, mendiskusikan film dalam sejarah yang penting dalam sejarah sinema dunia secara kronologis dari era awal medium film ada gitu di akhir abad 19 sampai tahun 1970-an. Ini ya pertama-tama juga ya terima kasih untuk Japan Foundation yang telah mengundang kami di sini untuk berbicara di salah satu bagian acara dari Japan Film Festival ya. Yang saya juga sudah ya pernah terlibat juga walaupun waktu itu sebagai MC aja sih. Puput juga yang ngajak gitu. Kalau untuk pertama-tama ya waktu diundang Puput atau dari tim budaya Japan Foundation untuk membicarakan soal Yasujiro Ozu ini ya, terutama film The Flavor of Green Tea Over Rice atau judul bahasa Jepangnya Ochazuke no Aji ini, ya saya sih gembira ya waktu itu ya, karena Ozu sendiri adalah salah satu sutradara film favorit saya juga, dan ini adalah salah satu, menurut saya juga adalah salah satu film penting dari keseluruhan filmografi Yasujiro Ozu ya. Dia kan sudah membuat film dari zamannya film bisu sampai di awal 60-an ketika ia meninggal ya gitu. Dan yang unik juga posisi Ozu di sinema dunia itu juga kan baru ditemukan atau baru
baru terdengar itu di menjelang beliau meninggal ya, di akhir-akhir tahun 50-an, lalu menjadi banyak dibicarakan dan ditulis pada tahun 60-an, 70-an sampai 80-an. Hingga sekarang namanya nggak asing lah kalau kalian coba lihat daftar-daftar atau browsing top 100 film terbaik seluruh dunia gitu, pasti ada filmnya Ozu, terutama Tokyo Story ya, yang bahkan di polling top 100 film terbaik di dunia terakhir itu dari majalah film Sight and Sound yang sangat berpengaruh di dunia itu, Tokyo Story itu nomor 1 dari versi sutradara film ya, menggantikan Citizen Kane yang udah lama jadi kanon dunia sejak tahun 50-an 60-an gitu ya. Jadi waktu Puput waktu itu nanya, masih penting nggak sih ngomongin Ozu gitu, apalagi untuk generasi muda di Indonesia gitu ya. Waktu itu saya bilang, oh kalau gitu kita dengar aja langsung dari anak-anak mudanya sendiri gitu. Makanya kawan-kawan bicara saya ini adalah kawan-kawan saya di Forum Lenteng, kawan-kawan saya dalam program yang kita nonton, dan juga saya sengaja juga mengundang mereka karena saya juga sengaja mengundang mereka. Kayak saya juga merasa ini sih, kayaknya saya nggak bisa bicara penting gitu Ozu untuk generasi muda gitu. Karena pertama juga saya juga tidak lagi muda ya, nggak bisa dibilang lagi muda, dan juga ya biarkan aja kawan-kawan yang muda ini berbicara ya. Oleh karena itu juga ada 3 kawan saya di sini. Yang pertama adalah Danurendra Pandujiwangga, atau kita bisa panggil Panji gitu. Ia adalah seorang seniman, dia juga menulis, dan dia tergabung di salah satu program di Forum Menteng namanya 69 Performance Club, yang fokus belajar dan studi tentang performance art. Lalu ada Dini Adanurani, beliau baru saja lulus dari jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Dia juga seorang penulis, aktif di program Yuk Kita Nonton juga, dan juga di program ini ya, jurnalisme warga, atau di suji.id, kalau bisa lihat, cek website-nya di sudji.id, salah satu program Forum Lenteng. Dan ada Igedemika, seorang mahasiswa tingkat berapa ya, tingkat 2 atau 3 gitu, angkatan 2018 di IKJ, di jurusan film di FFTV IKJ. Beliau juga aktif di Forum Lenteng dari bagian milisi film, partisipan di milisi film, dan juga seorang sutradara film, seorang sinematografer, yang kebetulan kami juga bekerja bersama ya di produksi film Forum Lenteng yang paling baru, tapi belum rilis gitu. Kembali ke Ozu dan film-filmnya, kita ini ya, kita bisa lihat ya, Ozu sendiri ini sutradara film yang selalu menganggap generasi muda itu penting gitu. Sempalan tema semacam kontradiksi antara generasi muda dengan generasi sebelumnya, perkara yang lazim gitu ada di setiap film-filmnya gitu. Permasalahan antara anak dan orang tua, adik dengan kakak, atasan dengan bawahan, masa lalu dan masa kini, itu biasa ada di film-film beliau ya. Kalau kita coba ngelihat di film ini, kita juga bisa jelas di Flavor of Green Tea Over Rice ini, kita juga bisa lihat bagaimana film dibuka dengan 2 perempuan sedang di mobil gitu. Yang satu tantenya, satu ponakannya, satu pakai kimono, yang satu pakai baju dengan baju yang modern lah kelihatannya, yang mungkin sudah terpengaruh dari budaya Amerika ya waktu itu. Terus juga kita bisa lihat di ending filmnya juga adalah diserahkan kepada generasi muda gitu. Misalnya kita ngelihat dari film-film dia sebelumnya, atau Good Morning, atau Ohio kalau dalam bahasa Jepangnya, atau Umarete wa Mita Keredo, atau bahasa Inggrisnya I Was Born But, kita juga lihat posisi generasi muda itu suaranya sama, setara dengan generasi tua gitu, yang lebih tua maksud saya. Gitu. Narasi dalam film-filmnya biasanya dijalankan di sekitaran hubungan-hubungan yang barusan saya sebutkan antara generasi muda dan generasi tua, lalu atasan bawahan dan sebagainya. Kalau di film situasi dan kondisi yang terjadi biasanya dilihat dari sebab-sebab yang ini ya, lebih dari akibat dulu dibandingkan sebab-sebab duluan yang pernah terjadi di masa sebelumnya dalam kehidupan tokoh-tokohnya, dan yang akan terjadi di masa depan itu adalah buah atau imbas dari apa yang diperbuat di hari ini oleh tokoh-tokohnya gitu. Jadi dia tidak pernah bikin film misalnya kayak Kenji Mizoguchi atau Kurosawa yang settingnya adalah period kostum drama, atau drama di periode Heian atau sebelum restorasi Meiji dan sebagainya. Ozu ini selalu tentang hidup kontemporer, hidup masa kini gitu.
yang paling paling kontemporer. Bahkan juga di dalam metode artistik dan pembuatannya juga beliau kayaknya cuma sekali pakai metode flashback ya. Itu di film pertama yang udah hilang sih. Saya juga merujuk pada pendapatnya tulisan kritik dari seorang kritikus film Jepang yang sangat dihormati. Namanya Tadao Sato gitu yang bilang sekali-sekalinya Ozu pakai flashback itu di film pertama yang sudah hilang itu judulnya Sword of Penitence gitu. Dan filmnya tentang yang sekarang present punya aktualitas gitu. Dan kalau mengutip seorang cendekia dari Jerman Arthur Schopenhauer gitu, bisa dibilang adalah tiada manusia yang hidup di masa lalu dan tiada pula yang hidup di masa depan. Yang ada sekarang inilah yang disebut sebagai kehidupan gitu. Jadi konteksnya selalu contemporary gitu. Dan kita selalu ada di tengah-tengah di antara masa lalu dan di masa depan ya kayak kita aja sekarang gitu ya. Yang dituju dalam apa sih yang diperlihatkan atau di filmnya biasanya tuh endingnya adalah mencapai suatu balance atau keseimbangan gitu. Bisa kita perhatikan juga dari estetikanya yang misalnya ya mungkin nanti akan juga dielaborasi sama kawan-kawan bicara saya sekarang juga bagaimana dia menaruh kamera itu selalu di tengah-tengah atau misalnya kurang lazim ya biasanya di dalam film itu kita melihat tokoh-tokoh di filmnya itu dari semacam agak dari low angle, posisi mata yang bukan mata sejajar saat kita diri tapi saat kita duduk di atas tatami, ya dia terkenal dengan sebutannya tatami shot gitu. Kalau bisa kawan-kawan browsing gitu pasti akan menyebut tentang tatami shot itu banyak banget yang nyebut itu ketika membicarakan film-filmnya Yasujiro Ozu gitu. Begitu juga dalam metode berceritanya ya. Beliau juga nggak pernah kayaknya fokus pada satu atau dua tokoh utama aja gitu. Selalu ada tabrakan antara perspektif dari tokoh-tokohnya dengan kameranya yang diletakkan rada ke bawah itu, atau yang banyak juga disebut tatami shot sejajar dengan perut atau posisi mata orang yang sedang duduk di atas tatami, atau mata kita saat duduk gitu ya. Seakan adalah sebuah sikap yang mengundang kita untuk melihat dan juga mengundang kita untuk mendengar, dan juga adalah sebuah jarak dan ketinggian yang seperti saat kita menonton pertunjukan di teater Noh atau teater Kabuki yang merupakan adalah teater tradisional di Jepang gitu ya. Misalnya kalau kalian pernah menonton, saya rekomendasiin filmnya Kenji Mizoguchi tahun 1939 judulnya Zangiku Monogatari atau Story of the Late Chrysanthemums, itu kita bisa melihat banyak dari ketika lagi adegan teater itu posisi kamera itu ada di tengah penonton, agak mendongak ke atas gitu. Semacam secara estetika itu punya akar budaya atau akar kulturalnya sendiri gitu di film-filmnya Ozu ini dalam pemilihan estetikanya gitu. Dan juga itu adalah sebuah sikap pasif yang menaruh dunia dalam sinemanya itu pada jarak tertentu gitu, dan membiarkan kita sebagai penonton itu tidak terlibat langsung. Nggak ada tuh shot dari perspektif point of view-nya karakter sudut pandang orang pertama gitu. Selalu kita sebagai orang yang diajak berbicara gitu, atau kawan bicara dalam hal ini dari tokoh-tokoh yang berbicara bukan kepada tokoh-tokoh yang lain di dalam filmnya, tapi juga berbicara pada kita gitu. Tapi kita bisa mengobservasi gitu lewat rekaman visualnya Ozu, rekaman visual yang berupa ruang, peristiwa, dalam bingkai lanskap domestik, maksudnya sekitaran rumah yang selalu menjadi fokus utama gitu. Justru kehidupan keluarga itu jadi fokus utama di dalam film-filmnya Yasujiro Ozu. Dan juga bagaimana karakter-karakter itu di lanskap sosial yang lebih besar. Ada tetangga, ada kawan-kawan kerja, kawan bermain, dan lain-lain. Atau keluarga di seberang sana gitu. Selalu ada jendela dan pintu yang dibuka tutup di dalam ruang-ruang di dalam filmnya Yasujiro Ozu. Yang mengundang juga kita untuk tahu tentang dunia tokoh-tokohnya. Dan juga ia juga sepertinya paham gitu, sebuah karya seni itu bukan sekedar jendela untuk melihat realitas yang berbeda dari realitas kita sebagai penonton, tapi juga merupakan kumpulan kaca-kaca gitu, di mana kita bisa mengobservasi dan merefleksikan berbagai sudut pandang kita terhadap wujud tokoh-tokoh yang ia hadirkan. Mereka adalah kaca-kaca yang bukan merupakan bayangan kita sebagai penonton yang melihat tokoh-tokoh tersebut, tapi seakan
bukan kita yang menatap mereka, tapi mereka yang sedang menatap kita, berbicara pada kita. Untuk diskusi selanjutnya, kita kan sudah melihat ya, ini film Ochazuke no Aji ini adalah salah satu bagian dari Japan Film Festival tahun ini. Oleh karena itu, ya secara umum tadi saya sudah menggambarkan gimana Yoshijiro Ozu secara estetikanya, secara tema-tema yang biasa ada di filmnya, dan kita akan mulai membicarakan khususnya film ini ya, Flavor of Green Tea Over Rice. Saya serahkan pertama kepada kawan bicara saya, Danurendra Panji kali ya. Silakan Panji. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya sudah menyiapkan PowerPoint. Cuma sayangnya beberapa gambar mesti di take out, dan ya tadinya saya udah bikin PPT yang saya coba share. Ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke, ya. Mungkin untuk membicarakan Ozu, kita seperti tadi dibilang Yuki, bahwa kita berangkat dari film The Flavor of Green Tea Over Rice. Yang kali ini saya presentasikan sebagai sinema rekonsiliasi dalam bingkai ruang Ozu. Nah, di sini, bentar. Nah, di sini ada yang khas dari dari sinema Ozu gitu. Di sini kita bisa melihat bagaimana dialektika antara konservatif dan transformatif, natural, artifisial, masa lalu, masa kini, tradisional, modern, publik, dan domestik. Mungkin secara estetika saya akan bahas mulai dari bagaimana hal-hal yang konservatif dan transformatif ini dirangkai, diramu oleh Ozu gitu. Ozu sendiri dia cukup konvensional gitu dalam pembuatan filmnya gitu, dengan penggunaan cut-to-cut dan montasenya juga cenderung repetitif gitu. Dia selalu punya repetisi image sebagai bagaimana membangun imajinasi ruang gitu di situ. Terus kemudian pengambilan gambarnya yang low angle dan nyaris hampir setiap shot medium close up profil itu selalu kira-kira sekitar 45 derajat di bawah eye level gitu. Terus kemudian simetri seperti kita bisa lihat dari dua gambar ini di atas. Terus kemudian yang paling khas adalah interior rumah tradisional Jepang yang selalu hadir di situ gitu, di film-film Ozu gitu. Tapi ada hal yang khas dan selalu berubah dari Ozu gitu. Bahwa image sendiri tidak dia hadir sebagai interupsi gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tonton film-film Ozu, sepertinya dia tidak mengungkapkan atau tidak membeberkan informasi secara gamblang gitu, dan tidak menyerahkan informasi itu tidak mendikte informasi itu oleh dirinya gitu. Tapi dia memberikan atau menginterupsi image itu sehingga image hadir sebagai image yang multi interpretatif gitu. Kita bisa lihat bagaimana image Ozu itu semacam dia menahan informasi agar image agar informasi itu menyublim atau menyublimasi informasi yang tahan gitu. Jadi kita hanya diberikan segelintir clue gitu, dan dia dengan sabar membangun konstruksi dan imajinasi terhadap film-filmnya gitu.
Terus kemudian yang khas dari Ozu adalah memberi nyawa pada benda dan ruang gitu. Bahwa benda dan ruang dia tidak hadir sebagaimana adanya, dia selalu punya sejarah, dan dia selalu uh, di diasosiasikan barangkali gitu dengan situasi yang ada di sekelilingnya gitu. Katakanlah dalam sebuah interior ruang adalah sebuah keluarga, dan dalam ruangan eksterior ada lanskap sosial. Kita bisa melihat bahwa di film-film Ozu ini pemisahan antara ruang eksterior dan interior itu sangat distintif gitu, dan bagaimana Ozu memperlakukan ruang eksterior gitu. Di film ini saya melihat pola-pola tertentu, bagaimana kembali lagi adalah lanskap eksterior yang natural dan artifisial, bagaimana dia menghadirkan natural dan lanskap bangunan atau benda-benda yang dibuat oleh manusia gitu di situ. Di situ kita bisa melihat bagaimana situasi kontemporer Jepang pada saat itu, pembangunan dan segala macam gitu. Di hari kecenderungan bagaimana psikososial di masyarakat Jepang pada saat itu gitu. Terus kemudian di dalam di dalam ruangan gitu, di dalam ruangan benda tidak pernah punya makna yang sama gitu. Dia selalu bertransformasi, benda atau ruang gitu. Di film ini kita bisa melihat bahwa dalam satu rumah atau dalam satu tracking shot gitu, dia memiliki pemaknaan yang berbeda karena dia mengalami satu transformasi dari konstruksi narasi yang kita lihat di sini gitu. Bagaimana misalnya ruang bagi kedua suami istri, Taeko dan Mokichi gitu, dan ruang dihadirkan ketika Setsuko atau keponakannya dan Noboru teman kantor Mokichi itu berada, kita bisa melihat perbedaannya. Bagaimana sepasang suami istri ini yang mengalami satu perjodohan dan di generasi baru yang dia menolak sistem perjodohan gitu. Dia dihadirkan dalam ruang-ruang yang berbeda gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah ruang sebagai penanda. Di sini buat teman-teman yang udah nonton bahwa konflik terjadi pada sekitaran ketika satu pernikahan antara satu pernikahan perjodohan gitu, dan generasi setelahnya gitu, generasi yang dia menolak perjodohan dan memiliki idealismenya sendiri gitu. Di situ terjadi semacam gap generasi atau katakanlah transformasi budaya yang terjadi gitu. Bahwa pernikahan yang terjadi tidak selamanya mulus gitu, bahkan tidak mulus ya. Dan di sini kita bisa melihat ruang kembali dihadirkan Ozu sebagai sebuah bingkai rekonsiliasi gitu. Di sini kita bisa melihat bagaimana dapur diposisikan, bagaimana kita melihat image dapur sebagai ruang rekonsiliasi ketika si suaminya pulang dan dia tidak jadi pergi ke Uruguay, kemudian dia pulang dan kemudian mereka membuat ochazuke atau green tea of rice ini sebagai bersama gitu, dan menyantap, mereka masak bersama dan kemudian menyantapnya bersama, dan itu menjadi
titik rekonsiliasi, bagaimana ruang, dapur, dan objek dia dihidupkan gitu, dia punya memori yang dibangun, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangannya di image lainnya di menjelang akhir, bagaimana transformasi ruang yang tadinya bersih dan segala macam, ruang yang tadinya rapi, tapi kemudian kita bisa melihat bermacam gantungan baju gitu digantungkan di sana dan segala macam. Ada perubahan dari proses rekonsiliasi ini gitu. Dan menariknya Ozu menggambarkannya hanya lewat image gitu. Bagaimana si suami suami dan istri ini bisa menerima satu sama lain gitu dengan menerima gaya hidupnya yang berseberangan lewat gantungan-gantungan baju itu di situ. Terus yang menarik dari Ozu adalah ini ada quotes yang menurut saya sangat bagus tuh. Ozu memposisikan dirinya sebagai seorang pembuat tahu. Ya, jadi ya apa namanya? Dia membuat banyak beragam film gitu. Kita bisa melihat dari The Hand in the Wind gitu sampai Good Morning gitu. Semuanya memiliki gaya yang berbeda dan kemudian tapi dia memposisikan saya adalah pembuat tahu yang membuat banyak macam tahu dan dia kalau sebagai seorang filmmaker ya dia membuat hal yang sama gitu, secara berulang-ulang, tapi tentunya ada proses-proses yang berkembang dan ada hal-hal yang berbeda gitu. Nah, buat saya inti dari estetika Ozu adalah membumi dan simetri gitu. Kita bisa lihat dari satu image ini adalah image yang simetri dan sudut pandang yang membumi. Kemudian konteks pasca Perang Dunia Kedua, bagaimana Ozu menghandle persoalan-persoalan ini, dia selalu mengembalikan persoalan-persoalan politis atau transformasi budaya pasca perang ke dalam ruang domestik. Kita selalu bisa melihat di film-film yang mulai dari seperti The Hand in the Wind gitu, bagaimana kekalahan Jepang pasca perang gitu dihadirkan lewat persoalan rumah tangga, kemudian di Late Spring gitu, persoalan generasi, bagaimana dia menghandle gitu. Terus kemudian di Good Morning gitu, persoalan gap generasi dan perubahan budaya antar generasi ini dihadirkan ke dalam persoalan rumah, yaitu ya anak-anak yang minta TV gitu. Nah, objektif ini juga dihidupkan oleh Ozu lewat konstruksi ceritanya. Kemudian cerita-cerita yang sederhana yang bisa dialami oleh semua orang. Kita memiliki relevansi dengan kisah-kisah Ozu gitu. Terus kemudian rekonsiliasi yang selalu datang dari dalam, dari hal yang paling sederhana. Jadi bahkan dalam film ini adalah dari suami istri yang tadinya nggak pernah ke dapur, dia akhirnya datang ke dapur masak bareng, makan bareng gitu di sini. Terus merengkuh ketidaksempurnaan dan tidak meratapinya gitu. Ya, dalam proses rekonsiliasi selalu ada negosiasi-negosiasi yang terjadi gitu, dan tidak semuanya bisa mencapai titik kesempurnaan gitu. Pada akhirnya gantungan-gantungan baju itu akan ya berserakan begitu saja, tapi ya hubungan mereka membaik gitu. Terus yang menarik dari Ozu adalah gagasan kecil dari Ozu bisa sedemikian kompleks karena dia sadar dan peka terhadap situasi sekelilingnya buat saya gitu. Dan ini dipertegas dengan satu quotes terakhir penutup presentasi saya dari Pedro Costa. For me, the true Japanese documentaries are by Ozu. Sekian. Halo. Ya. Saya dengar. Oke, terima kasih untuk Panji atas
impresinya terhadap Ozu secara umum dan juga film ini ya, The Flavor of Green Tea Over Rice. Saya ini kali minta kawan saya Igede Mika untuk memberikan impresinya sekarang. Ya, silakan Mika. Oke, terima kasih Bang Yuki. Oke, saya akan men-share presentasi saya. Bentar. Ya sama ya. Sebenarnya saya sudah menyusun image yang saya pilih sebenarnya untuk menegaskan apa yang ingin saya bicarakan di dalam presentasi ini gitu. Tapi ya kita menggunakan image yang sama gitu karena peraturan copyright. Tapi menurut saya image-nya sudah mampu mewakilkan gitu gagasan atau apa yang ada pada Ozu sebenarnya gitu. Walaupun ya kurang masif gitu. Karena menurut saya Ozu ini sangat kompleks ya. Jadi butuh, walaupun kita udah nonton film ya, tapi sebenarnya visualnya tuh patut kita lihat gitu lebih dalam lagi gitu karena ada kompleksitasnya di sana gitu. Nah sebenarnya dari judul presentasi ini saya akan membahas gimana estetika dan etik di dalam Jepang hadir gitu di dalam sinema Yasujiro Ozu gitu, termasuk di dalam film Flavor Green Tea and Over Rice ini gitu. Ya Ozu ini ya termasuk sutradara yang sangat konsisten ya, karena secara estetik dan juga narasi gitu, dia punya pergulatannya dan sangat konsisten gitu. Yang tadi kawan-kawan bilang seperti Panji dan juga Bang Yuki, bahwa ranah domestik itu adalah salah satu permainannya dia gitu. Bahkan kemudian gimana intensitas terhadap suatu ruang, kemudian intensitas terhadap suatu isu gitu yang kemudian memberikan sumbangsi gitu, sensibilitasnya dia gitu untuk mentransformasi bagaimana sebenarnya menghadirkan Jepang dalam konteks sinema gitu. Bukan berarti menghadirkan suatu hal yang eksotis atau yang gimana, tapi gimana dia menjadi gramatikal di dalam film gitu. Seperti hal yang dijelaskan sama Bang Yuki tadi, udah di-mention gimana tentang tatami shot gitu, dia berada di bawah gitu, seperti orang duduk di tatami gitu, kamera atau mengimitasi orang seperti duduk di tatami gitu. Nah, di sini saya akan membahas gitu secara mungkin secara lebih umum dulu. Oke, saya berbesar. Nah, sebenarnya bab pertama tuh geometris gitu. Ozu ya salah satu sutradara yang sangat modernis ya menurut saya, baik karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa dia sangat disiplin gitu dengan image gitu. Kalau Panji tadi bilang bagaimana sebenarnya benda itu hidup itu karena Ozu ini ya sangat disiplin ya, sama-sama bagaimana satu image itu hadir gitu dengan kompleksitas visualnya gitu. Kemudian image itu baru bisa berelasi gitu dengan image lainnya, punya konstruksinya gitu. Dan konstruksi Ozu itu yang paling terkenal kan dia memutar seperti 360 derajat gitu. Penempatan kameranya tuh berada di di ruang-ruang yang mungkin di ruang-ruang tertentu gitu. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Tapi di sini apa yang dimaksud geometris gitu, ini sebenarnya awal mula dari bagaimana kesadaran akan bentuk sih. Kita ngeliat kan di sini ada posisi yang sangat geometris ya, ada bentuk segitiga dari stagingnya, kemudian di sini ada ruang kedalaman gitu. Kompleksitasnya ada di depan, ada middle, ada di belakang, kemudian ada kedalaman dari warna. Ini yang sebenarnya yang ngebuat image Ozu itu sangat konstruktif gitu kelihatannya, tegas-tegas, garis-garis, dan ini bisa kita rasakan gitu tanpa kita kita tahu kan melihat rumah yang tadi dibilang Bang Gaul, rumah tradisional Jepang, tapi ketika hadir dalam sinema dia punya realitas yang baru gitu, ada hal yang konstruktif gitu, ada garis-garis yang tegas dan juga bentuk-bentuk yang geometris yang diperlihatkan gitu. Kemudian dari Ozu ini dari awal shotnya tuh dia benar-benar memikirkan gitu bagaimana staging yang dibuat diagonal kemudian kedalaman itu sendiri gitu. Ya ini image ini lagi yang saya bilang staging yang seperti geometris membentuk suatu pola segitiga gitu strukturnya, kemudian dia di depan ada suatu kedalaman yang seperti tadi, foreground, midground, kemudian background gitu. Kemudian di belakang ada lagi gitu. Jadi ada kompleksitas sama akan ruang gitu. Sama seperti kalau kita ke rumah Jepang tuh kan dia punya banyak layer kan, ada banyak pintu, jendela yang tadi Bang Yuki bilang. Dia punya ruang-ruang lain gitu, dan itu gimana hadir di dalam setiap per shotnya di Ozu gitu. Dan Ozu itu benar bermain dengan kedalaman itu sendiri gitu, dengan staging karakter dan juga gimana mise-en-scène atau interior yang ada tuh ikut dipermainkan juga gitu di dalam bahasa sinemanya gitu. Nah di sini sekarang Nah di sini saya akan ngebahas gitu gimana kode etik atau etik itu sebagai pengarah alat perekam gitu atau sebaliknya gitu. Maksudnya etika itu kan ketika masuk di dalam ranah di rumah Jepang kan kita dihadir duduk di dalam tatami gitu. Lalu kan di dalam sejarah sinema kan
metode ideal merekam itu kan selalu tingkatnya mengikuti arah kameramen gitu. Kameramen berapa tinggi kamera itu sesuai dengan bagaimana kameramen merekam gitu. Atau bisa juga kamera itu hadir merekam ketika dalam tatapan manusia gitu atau eye level gitu. Sebenarnya kan eksperimentasi untuk menggunakan shot low angle atau shot di bawah gitu itu kan sudah dilakukan jauh ya di kalau dalam sejarah sinema itu di filmnya The Man with Movie Camera tuh Vertov sudah banyak gitu melakukan eksperimentasi bahwa kamera tuh bukan mata manusia gitu, dia mata mekanikal gitu. Oleh sebab itu kehadirannya bisa berada di mana-mana gitu. Dalam artian dia bisa berada di bawah kereta, dia bisa menggantung, dia bisa hadir. Tapi kan justru metode low angle itu kan diambil karena kesadaran bahwa itu sebagai mata mesin gitu. Nah, atau juga bisa dari filmnya Leni Riefenstahl gitu, film propaganda Team of the Wheel kan menggunakan low angle kan untuk mengglorifikasi satu subjek kan. Nah, itu kan ada tendensi gitu, walaupun dia punya citra yang sama gitu atau metode yang sama dengan menempatkan kamera low angle atau di bawah gitu, tapi ada tendensi yang berbeda gitu. Ada pencapaian yang berbeda gitu. Sedangkan Ozu ini menaruh kamera di bawah yang biasa disebut tatami shot adalah sebagai representasi gitu, bagaimana menempatkan posisi penonton dan termasuk aktivitas tubuh masyarakat Jepang tuh banyak berada di di tingkat tatami gitu. Itu Ozu tuh mencoba itu ya, mencari titik temu yang pas gitu untuk bagaimana memperlakukan kamera atau sinema atau bahkan menempatkan penonton di dalam konteks Jepang gitu. Makanya tatami shot ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kode etik gitu atau tata krama itu sendiri gitu. Untuk menempatkan ya tadi kita sebagai penonton bahkan untuk melihat gimana idealnya untuk melihat aktivitas masyarakat Jepang gitu, yang ketika di ruang kan duduk di tatami kemudian beraktivitas tetap di bawah tuh seperti di film Flavor Green Tea and Over Rice ini kan banyak menggunakan tatami shot kan untuk melihat perspektif itu gitu. Dan ini yang sebenarnya yang Ozu miliki ya, walaupun sama levelnya tapi Ozu ini benar-benar sadar gitu akan etik atau tata krama yang ada di Jepang tuh lalu dihadirkan dalam sinema gitu. Dan kemudian juga yang tadi menarik yang statementnya Panji gitu yang tentang ya Ozu emang selalu atau Bang Yuki tadi Ozu selalu menghadirkan dualitas itu yang berbenturan gitu. Kalau Panji tadi antara konservatif sama yang transformatif, kemudian ada yang tradisional, ada yang modern. Nah di sini sebenarnya ada tendensi itu gitu. Walaupun dia lebih tidak terlihat kalau di saya gitu. Saya mengambil kasus bahwa si Ozu ini kan kalau dari citranya dia mengambil suatu focal length yang fix gitu. Dia mengambil lensa itu mengambil citra dengan ukuran lensa yang fix yaitu 50 mm itu. Ini mayoritas ya di dalam filmnya dia kalau saya lihat gitu. Sehingga sebenarnya kalau logikanya ketika kita mengambil lensa yang fix 50 gitu, bahwa kamera itu sendiri yang sebenarnya harus berpindah gitu. Dalam artian dia bukan ukuran lensa yang diubah gitu, tapi posisi kamera itu sendiri gitu. Nah, ini termasuk permainan visual atau eksperimentasi yang menarik menurut saya. Karena kan di rumah tradisional Jepang atau Minka yang disebut, dia punya struktur ruang itu sendiri kan. Nah, sedangkan Ozu dengan kameranya dia punya 50 mm gitu. Sehingga kamera itu sendiri yang harus berpindah gitu. Karena dia menggunakan lensa 50 gitu. Sehingga kamera itu yang berpindah gitu, bukan focal length-nya, bukan ininya. Jadi ini semacam disiplin atau juga tata krama bisa dibilang gitu, suatu permainan visual gitu yang sebenarnya bisa yang ngebuat gitu gimana penempatan kamera itu yang berpindah-pindah gitu hadir gitu di sisi-sisi bangunan-bangunan atau ruang-ruang di rumah Jepang itu gitu, sehingga kan kita bisa melihat gitu kan kalau kita nonton filmnya kan dia ada 360 ada perputaran itu ketika karakter masuk ruang ini berpindah di sini, karakter masuk ruang ini berpindah di sini, karakter ruang ini berpindah di sini gitu. Itu karena kalau saya ngelihat ya karena faktor lensa yang nggak diubah sama Ozu 50 gitu, sehingga kamera harus mundur gitu. Jadi dia menempatkan di ruang-ruang itu. Ini sebenarnya negosiasi gitu bagaimana kamera yaitu produk modernitas gitu dan juga mengafirmasi menginternalisasi gitu ruang tradisional rumah Jepang itu gitu sebagai bahasa sinema gitu. Nah, itu ada dialektika gitu, ada negosiasi gitu. Dan Ozu tuh menemukan gitu titik keseimbangannya tuh di dalam visualnya kalau saya lihat gitu. Kemudian ya dari mungkin ada satu ini tadi kan kita ngelihat ada di setiap shotnya ada pola, ada struktur, ada
hal yang sangat kompleks itu dari komponen visualnya gitu. Dan Ozu ini kemudian apa yang udah distruktur tuh kemudian dibuat lagi menjadi struktur gitu lewat montasenya yang berpola, kemudian ada pengulangan, ada duplikasi juga. Mungkin akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya gitu. Mungkin segitu aja dulu. Oke. Terima kasih Mika atas paparan menariknya tentang ini ya, teknifikasi dan urusannya dengan etik dalam pengambilan gambar atau perekaman gambar oleh Yasujiro Ozu gitu. Untuk sekarang mari kita dengarkan impresi dari Dini Ada Nurani. Ya, silakan Dini. Tes. Halo. Ya, kedengeran. Oke. Selamat siang, sore ya teman-teman. Terima kasih semua sudah pada menyaksikan. Makasih juga kepada tim Japan Foundation. Wah, ternyata terima kasih ya. Kayaknya itu aja. Udah pada dibahas semua nih sama teman-teman. Jadi agak jiper saya. Mungkin pertama-tama aku ingin kembalikan dulu ke screenshot. Share screen-nya boleh di ini dulu nggak? Dikurangi dulu. Saya nggak bisa share screen. Mungkin ini lagi gimana ya stopnya? Oh nih stop ya. Udah, thank you. Okay. Semangat. Thank you Mika. Mungkin pertama-tama saya mau balikin dulu ya ke pertanyaannya Yuki tadi bahwa kita share screen dulu. Balikin lagi ke pertanyaan Yuki bahwa apa sih kira-kira Ozu itu untuk anak muda, kenapa dia masih penting untuk dibicarakan ya. Aku rasa mungkin dari pengalamanku untuk bergabung ke program nontonnya yang kita nonton ya, ada ketika kita mau belajar dari sinema gitu, dari sejarahnya, dari berbagai macam jenis-jenis film yang udah dibikin di masa lalu gitu, itu ada pentingnya untuk ya memang selalu membuka pandangan dan melihat konteks yang lebih luas. Kita harus banyak-banyak membuka diri dan mencoba memperkaya palet rasa kita dengan berbagai macam sinema dunia gitu. Dan konteks sejarah pasti itu penting banget ya, karena setiap sinema yang penting pasti ada alasannya kenapa dia penting, bahwa dia berbicara sesuatu tentang zaman di mana dia diciptakan gitu. Terutama dalam melihat film Ozu, aku rasa kita akan mudah untuk terjebak kepada positioning bahwa Ozu itu terlalu biasa gitu filmnya, nggak ada drama. Kan maksudnya seperti tadi ya, Bang Yuki juga udah bilang bahwa apa yang diangkat tuh selalu elemennya keseharian. Dan juga dari Mika dan Panji kita udah dapat bahwa mungkin ada konservatisme kali dalam bagaimana dari estetika maupun dari maksudnya karakternya gitu, kayak nggak ada sesuatu yang misalnya seperti kalau kita bandingin sama Akira Kurosawa gitu, yang misalnya udah lebih dulu terkenal di kancah internasional, bahwa nggak ada petualangan yang menggairahkan gitu. Namun meskipun dia selalu ngomongin tentang modernisme, pembaruan, konflik dan rekonsiliasi, tapi ya itu cara penyampaiannya itu konservatif. Dan seperti tadi Mika dan Panji udah bilang bahwa praktek pembuatan filmnya tuh berulang-ulang, kayak bikin tahu. Dia membuat film tuh seperti ingin menajamkan craft-nya gitu. Dia tidak berupaya untuk membuat sesuatu yang selalu baru gitu. Cuman dia emang pengen meraut apa yang udah ada pada dia. Dan kemudian itu kenapa dia juga meremake film-film seperti Floating Weeds, itu kan di masa tahun 30-an dia juga udah bikin A Story of Floating Weeds. Begitu juga dengan Ohio yang sudah dulu pas masih silent, dia itu masih ini ya, I Was Born But. Nah, ini dia di mana kita bisa terjebak kepada pandangan seperti itu gitu, kayak mungkin banyak orang yang saya lihat juga di review-review yang di Letterboxd misalnya, banyak orang yang agak bosan gitu nonton Ozu. Ya, saya kira emang kita mesti perlu gitu, penting untuk membuka diri terhadap film-film baru gitu, bahwa ini bukan berarti lebih buruk gitu ya, ini sesuatu yang berbeda. Karena bahkan seperti tadi yang Mika bilang gitu, image-nya kompleks dan ada etika yang terjalin dalam
estetikanya gitu. Mungkin ini juga udah beberapa sudah dibicarakan gitu. Bagaimana beberapa elemen keseharian dalam Ozu ya, konflik dalam keluarga, rekonsiliasi, konflik generasi, dan modernisasi masyarakat Jepang ini poin terakhir menurut saya ini penting banget karena itu yang membentuk sinematografi Ozu gitu dari awal sampai akhir. Karena dia banyak ngomongin konflik dalam keluarga, penting bagi kita untuk kembali menengok ke belakang dan mencari bagaimana sih family values Jepang itu bisa menjadi sentral gitu. Karena maksudnya seperti ya masyarakat Asia sih kan kebanyakan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat sentral gitu. Dan bahkan kalau saya juga sempat melihat dari ini ya bukunya Ozu, Poetics of Cinema, karya David Borwell, bisa dilihat nanti bahwa family values yang diangkat Ozu itu sebenarnya di Jepang dia itu udah dia itu udah menjadi sentral dalam masyarakat Jepang jauh dari masa feodal gitu. Dan berarti zaman kekaisaran ya bahwa dipromosikan nilai-nilai utama dari Jepang itu bahwa konsep garis keluarga patriarki dan dominasi laki-laki dalam keluarga yang awalnya berasal dari budaya masyarakat kelas samurai itu di Jepang, tapi kemudian dijadiin sebagai nilai nasional mungkin ya budaya Jepang itu kira-kira mulai tahun 1900-an kalau nggak salah, bahwa suatu negara itu adalah sebuah institusi sosial keluarga gitu, di mana kaisar itu bapaknya, dan makanya peran laki-laki itu jadi penting banget. Tapi kemudian modernisasi itu juga mengguncang hal itu, modernisasi, perang. Ya kita lihat film-film Ozu banyak ngangkat tentang pasca perang, ya ada sebelum perang dan pasca perang, tapi pasca perang itu kita bisa melihat banyak banget nostalgia gitu terhadap zaman-zaman perang dan zaman-zaman sebelum perang. Karena ada hal yang sangat melukai psike Jepang sih ketika perang itu, bahwa terjadi masa-masa kesulitan ekonomi pertama-tama, kemudian kematian kehilangan kepala keluarga yang harus pergi perang. Kalau ada yang udah nonton Hand in the Wind itu kan ceritanya suaminya pergi perang, terus ibunya karena nggak punya uang untuk bayarin anaknya sakit, dia terpaksa untuk melacurkan diri sendiri. Itu salah satu disfungsi keluarga yang diakibatkan oleh ya perang itu, perang, modernisme, industrialisasi, dan lain-lain. Dan kemudian setelah perang, Jepang diokupasi oleh Amerika. Di sini keluarga itu, nilai-nilai keluarga tuh makin menghilang ya, terhapus dan makin kehilangan fungsi utamanya, karena unit-unit keluarga ya sebagaimana masyarakat modern mereka makin terpecah-pecah jadi keluarga nuklir yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi film Tokyo Story misalnya, itu kan ketika kakek dan nenek mau berkunjung ke rumah anaknya, itu anaknya malah sibuk dengan urusan masing-masing, itu sibuk dengan pekerjaan, mereka nggak punya waktu untuk ya bersantai bersama orang tuanya gitu, dan menguatkan ikatan keluarga itu salah satu dampak modernisasi dan industrialisasi yang diangkat oleh Ozu gitu. Ya, kemudian kalau di sini nih Uchazuke, mungkin di sini juga ada bagian dari efek dari modernisasi, bahwa perempuan itu kemudian hak-hak perempuan tuh mulai diangkat, mereka mulai diizinkan ikut pemilu gitu di bawah okupasi Amerika, dan kemudian praktik perjodohan itu mulai dianggap kuno. Nah, inilah masuk ke dalam ceritanya sendiri, bahwa ada yang di sebelah kiri ini ada keluarga yang dia dijodohkan, si Taeko dan Mokichi ini mereka dijodohkan, tapi hubungan keluarganya nggak hangat gitu, mereka karakternya berbeda, dan kemudian nggak bisa direkonsiliasikan. Nah, terus kemudian sementara si keponakan ya si Setsuko ini yang kanan, dia
dia nggak mau dijodohkan karena dia melihat contoh di masa lalu tuh, keluarga yang kemudian dijodohkan tuh jadi seperti itu gitu. Dan kalau yang mungkin mau saya highlight dari film ini, yang belum di-highlight oleh yang lain-lain adalah bagaimana si Ozu ini di sini agak lebih ini ya, menggali perspektif disfungsi keluarga itu dari perspektif perempuan ya, menariknya. Karena dari beberapa film sebelumnya ya, Dominan itu bahwa perspektif dominan itu selalu dari perspektif laki-laki, kepala keluarga. Kalaupun perempuan ya, perempuan yang berlaku sebagaimana mestinya gitu, istri yang baik. Maksudnya itu sejauh yang saya tonton ya, karena saya tonton baru sekitar 7, dan sementara filmografinya Ozu sendiri kan banyak banget dan agak sulit untuk mengaksesnya. Kalau di sini si tokoh Taiko ini, si istrinya yang sebelah kiri, yang pakai kimono, itu dia kan pergi liburan, kemudian dia bisa si keponakannya itu nonton film, dia bisa banyak adalah aktivitas leisure yang aku rasa nggak banyak aku lihat dilakukan oleh perempuan di film-film Ozu lain, yang dimana mereka sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya satset melayani suami dan menyiapin meja makan dan lain-lain gitu. Tapi juga kemudian bisa jadi ini juga merupakan konsekuensi kelas, karena kalau misalnya teman-teman udah nonton filmnya kan si Taeko ini dia terlihat bahwa barang-barangnya itu agak-agak mewah gitu. Dan kemudian dia punya pelayan. Jadi ini juga suatu aspek yang perlu diperhatikan, bahwa apakah mungkin kebebasan perempuan modern pada zaman itu cuma terbatas pada perempuan yang punya yang kelas atas saja, yang penghasilannya mencukupi untuk bayar pembantu PRT sehingga dia bisa bersantai. Nah, dan kemudian kita mendapatkan gambaran bahwa keluarga, gimana sih perempuan di masa itu gitu, kehidupan pernikahan di masa itu, bahwa mereka kurang bahagia dalam pernikahan mereka gitu. Yang ada yang suaminya tiba-tiba datang minta duit ke istrinya, ada yang mereka harus berbohong untuk bisa pergi ke suatu tempat gitu. Itu kan agak ya bagaimana gitu. Nah, si Setsuko itu melihat masalah ini gitu, di mana istri dan suami itu tidak bisa saling memposisikan diri sebagai suatu disfungsionalisme yang disebabkan oleh praktik perjodohan itu. Dan kemudian juga itu cara yang lama itu menyebabkan hal itu. Dan kemudian juga aspek tadi masyarakat Jepang pasca perang yang udah dibicarakan oleh si Panji, bahwa film-film Ozu kan selalu melihat masyarakat Jepang dalam persimpangan. Mereka selalu ada nostalgik dan rasa-rasa kehilangan terhadap tradisi lama misalnya, atau kemudian heroisme perang gitu. Di sini kan si bapaknya, si Mokichi itu dia bertemu dengan si yang ini teman satu komandonya dia, dan kemudian juga banyak lagi dalam film-film Ozu lainnya di mana mereka yang tadinya satu batalion, mereka yang tadinya murid dan guru bertemu kembali gitu. Ada sense nostalgia seperti itu gitu. Dan ini juga tadi seperti yang Panji sudah bilang, ada kontras antara generasi tua dan generasi muda. Ini mereka selalu samping konflik ini berjalan paralel ya, antara apa yang dialami oleh generasi muda dan apa yang dialami oleh generasi sebelumnya. Dan juga benar tadi kata yang Bang Yuti bilang, film ini kemudian diakhiri oleh si generasi muda ini, yang akhirnya si Non-chan dengan si Taeko ini, Setsuko ini, kemudian mereka dekat gitu, dan itu ada suatu ketika mereka dekat tapi tanpa perjodohan, dan itu pun menjadi sesuatu penyelesaian konflik, selain juga penyelesaian konflik yang di adegan membuat Ochazuke tadi yang udah dijelaskan Panji, bahwa konflik-konflik yang dibuat dalam cerita Ozu itu diakhiri dengan sangat sederhana gitu, tanpa banyak drama yang meledak-ledak, tapi kayak mereka ada kesepahaman aja gitu, saling menyadari kesalahan mereka, dan kemudian
minta maaf. Saya kira penting ini bahwa Ozu ini emang menyentuh kemanusiaan kita semua di hal-hal yang paling sederhana. Dan pentingnya balik lagi ke yang tadi di awal saya bicarakan bahwa ya sebagai anak muda gitu. Maksudnya kita melihat kembali ya film-film di masa lalu di mana sih kayak kemanusiaan kita disentuh gitu. Jadi ini jadi salah satu bagian yang penting dari babak sinema dunia sih menurut saya. Dan ini sudah selesai presentasinya. Mungkin terima kasih bisa dikembalikan ke Bang Yuki ya sepertinya. Ya, terima kasih Dini atas paparannya juga. Saya mencoba ini juga ya untuk memberikan impresi saya. Setelah itu saya akan mencoba merangkum apa yang telah dibilang teman-teman untuk membuka diskusi kita selanjutnya. Untuk dari saya sendiri ya, yang selalu ya tadi juga kawan-kawan saya juga sudah membicarakan gitu. Yang selalu ada di bawah mikroskopnya Ozu itu ya tidak lain dan tidak bukan itu adalah keluarga Jepang pastinya. Dan bagaimana keluarga tersebut berinteraksi atau bernegosiasi dengan lanskap sosial dan lanskapnya juga secara lokasi lewat tokoh-tokohnya gitu. Terus ini juga keluarga Jepang yang tidak walau konteks filmnya adalah keluarga Jepang, tapi tokoh-tokohnya itu tidak diperlakukan dengan pendekatan yang psikologi gitu. Ya saya juga banyak melihat ini di film-filmnya Amerika juga seperti film Independent America dari John Cassavetes atau film Inggris Michael, di mana perbedaan itu tidak dilurus-luruskan atau dihomogenisasi atau yang aneh-aneh itu juga tidak coba dilurus-luruskan juga gitu. Di sini juga mereka adalah individu-individu yang ini ya berbeda dengan cara pandangnya masing-masing dan cara bersikap terhadap situasi dan kondisi yang berbeda-beda juga yang ada di sekitar mereka. Yang perbedaannya dirayakan dan tadi juga yang sudah disebut teman-teman berangkatnya dari hal-hal yang kecil terjadi di sekitar kita, di sekitar kehidupan sehari-hari, dari hal-hal kecil yang drama dalam film-filmnya, karena ya juga dia kayaknya juga sadar ya yang personal itu juga politis gitu. Jadi seisi dunia itu diwujudkan lewat cerita dari suatu keluarga atau beberapa keluarga di dalam filmnya. Tokoh-tokohnya juga adalah anggota keluarga, bukan kelompok masyarakat tertentu gitu. Lebih terlihat seperti itu. Misalnya dalam film ini Mokichi dan Taiko adalah sepasang suami istri yang kebetulan belum dikaruniai anak gitu. Kalau dalam gambaran keluarga ideal mungkin anak itu adalah suatu yang merekatkan keluarga gitu. Terus kita juga bisa melihat Ozu tapi juga sangat awas gitu dengan latar belakang keluarga tersebut atau di film lainnya gitu dengan perspektif sosiologi gitu. Misalnya di film ini kita bisa lihat dia bicara tentang modernisme di Jepang pasca perang seperti yang teman-teman saya juga sudah bicarakan. Dan bagaimana kemungkinan ada kemungkinan gitu naik turunnya kelas di dalam suatu sistem masyarakat lewat pernikahan ya itu adalah yang adalah imbas dari itu sendiri gitu. Kita juga bisa lihat Mokichi, maksudnya kita juga bisa merasakan kalau Mokichi itu dulu menikahi Taiko yang dari strata sosialnya lebih tinggi dari keluarga. Misalnya kita bisa lihat dari cara mereka berbicara tentang cara makan, merek rokok yang dikonsumsi, terus mereka juga punya pembantu, lalu leisure time-nya yang seperti tadi Dini sudah sempat bilang juga adalah pergi juga ke ini ya, ke onsen di Suzenji. Gitu. Ya menarik juga yang Panji bilang gimana cara objek-objek atau benda-benda mati diberikan nyawa gitu di filmnya, dan atau juga kita juga bisa lihat di film-filmnya Ozu itu juga banyak persimpangan atau ruang kosong, ruang tanpa manusia yang juga diberikan nyawa gitu. Gimana kita bisa merasakan ada kehadiran manusia lewat absensi manusia itu sendiri. Dia juga seperti ini ya, kalau dari Mika tadi sempat bahas tentang teknifikasi atau secara teknis gitu. Dia seperti menelanjangi atau membuat efektif atau menyederhanakan struktur ini ya, struktur atau konstruksi filmmaking yang artifisial kayaknya dibandingkan membiarkan
penontonnya dimanja terhadap ini ya, dimanja oleh ilusi representasi itu sendiri. Biasa banyak di film Hollywood. Ya Ozu sendiri memang sangat ini ya, film sinetron dari tahun 20-an, 30-an. Menonton film yang ini juga, yang hardcore juga, karena memang kalau kita lihat juga di film-filmnya, kalau ya di film ini sih saya nggak terlalu lihat ya. Di film-filmnya kita bisa ngelihat poster-poster film Hollywood yang terkenal pada zamannya, misalnya ada The Seven Heaven-nya Frank Borzas di waktu film-filmnya Ozu di era film bisu, atau dia juga sangat ngefans sama Ernst Lubitsch, seorang sutradara Jerman yang berkarirnya mayoritas di Hollywood dari tahun 30-an gitu. Terus ini ya, menyambung tentang poin saya tentang kehadiran manusia lewat absensi manusia itu sendiri di ruang maupun dari tatapannya terhadap benda-benda juga. Semacam kayak kita juga bisa perhatikan gitu, ada kalau di tadi Mika sempat bilang 360 derajat atau 180 derajat, atau biasanya di film itu kan ada kalau tatapan mata itu misalnya ada orang bicara ke kamera, sedang menghadap ke kamera, tatapan matanya misalnya ngadep yang sebelah sini lagi ngomong ngadep kanan, berarti posisi yang sana ada di sebelah kiri gitu. Kalau kita perhatikan gitu, termasuk di film ini ada semacam kayak sengaja dia mengaburkan atau membuat salah tatapan mata itu, jadi nggak match gitu. Misalnya kayak pas saat istri agak ke kiri, tentunya nanti suaminya muncul di tengah dan lurus ke depan gitu. Semacam ini ya, semacam ada niatan untuk membingungkan kontinuitas dari montasenya juga gitu. Semua seakan ini, tapi semua itu seakan didesentralisasi. Dalam artian adalah yaitu dari ilusi representasi itu, berbagi tatapan dan juga kita juga bisa melihat ada tadi Panji udah bilang, atau juga tatapan balik dari objek-objek yang mati, misalnya dari ceret, dari markan atau apa gitu. Kita nggak pernah dihadirkan atau disuguhkan perspektif dari orang pertama seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya ada dari ini ya, dari Ozu sendiri dalam sejarah sinema, terutama tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu. Di mana kita juga melihat setelah paskanya Ozu, Kurosawa, Mizoguchi itu juga kita tahu ada gerakan ini ya, New Wave-nya Jepang, atau yang dimulai dari beberapa filmmaker atau pembuat film seperti Sohei Imamura atau Nagisa Oshima atau Yoshishige Yoshida dan Yasuzo Masumura, yang memang ya itu merespon ini juga sih, merespon kondisi situasi sosial politik dunia juga, perang dingin dan lain-lain ya. Gimana kita membicarakan sesuatu dengan lebih frontal gitu. Oleh karena itu gerakan dari New Wave Jepang itu saat itu memang sebisa mungkin lepas dari Mizoguchi dan Ozu gitu ya. Memang waktu itu dilihatnya adalah ya tadi Dini udah sempat bilang, sepertinya estetikanya yang dia pilih itu adalah konservatif banget itu. Take-nya kalau dia berbeda ya, misalnya Mizoguchi banyak menggunakan long take atau shot rekam visual yang durasinya panjang gitu. Ozu ini lebih cepat gitu. Terus juga yang diperlihatkan bukan suatu peristiwa atau drama yang berlebihan. Ya tadi Dini juga sempat bilang tensi dari suatu rutinitas kehidupan sehari-hari yang tensinya muncul dari hal-hal yang nggak dramatis sebenarnya gitu. Beda misalnya sama sutradara film sangkatannya dia seperti Mikio Naruse atau Hosuke Gosho gitu, yang memang memang banyak letupan emosi gitu di dalam film-filmnya ya. Tapi kedua filmmaker tersebut juga saya rekomendasikan sih kalau memang tertarik dengan sinema Jepang ya. Misalnya kayak bagaimana kalau di dalam film ini Flavor of Green Over Rice, saya terkesan itu misalnya bagaimana dia membangun montase ketika suaminya nggak jadi pergi ke Uruguay ya. Tadi Mika sudah sempat bilang apa Panji ya. Itu dari montase yang akan kita melihat suatu lorong di rumahnya yang kita udah lihat dari awal adalah tempatnya telepon rumah itu, lalu kita melihat satu ruang lagi menuju kamar mereka, di mana di bagian sana ada suatu lukisan, lalu masnya ada interior kamar, lalu
kita diberi cermin atau kaca gitu di tengah-tengah, istrinya lagi di tempat tidur berbaring tapi nggak bisa tidur, lalu mendengar suara kayak ada bel rumah di suara rumah atau suara pintu digeser gitu. Lalu kita balik ke shot di lorong rumah itu, di mana di depan kamarnya mereka yang ada lukisan. Lalu kita balik ke teman itu, lalu kita masuk ke ruang tengah dan suaminya ada di situ. Lalu juga gimana caranya, sangat ini ya, terlihatnya sangat simpel, tapi memang tadi yang Mika bilang secara geometris berjalan estetikanya. Kita juga bisa melihat misalnya kalau menjelang akhir film itu gimana cara rekonsiliasi seperti yang antara dua manusia atau dua sepasang suami istri ini juga diperlihatkan dengan cara yang sangat subtil tapi sangat detail gitu. Misalnya kita lihat bagaimana kita udah tahu si Taeko itu dari keluarga atas yang dia nilai-nilai atau konsep hidupnya sendiri dari kecil, hidupnya teratur rapi, semuanya secara terorganisir. Pas di menjelang akhir film, ketika dia sudah berekonsiliasi dengan dirinya sendiri dan juga dengan suaminya, kita cuma dilihatkan suatu ruang tamu di mana si Taeko bersama 3 orang lain gitu, 2 orang temannya dan 1 ponakannya. Kita lihat ruang tamu ada gantungan-gantungan baju yang sebelumnya kita tidak pernah lihat gitu. Bentuk rekonsiliasi secara verbal yang diucapkan di tengah-tengah suatu interior yang visual banget gitu juga, yang secara visual juga berbicara tentang rekonsiliasi. Ya ini ya, ya yang menarik juga dramanya yang muncul dari hal-hal kecil yang tadi sudah sempat saya bilang ya, dari hal-hal kecil di sekitar kehidupan manusia gitu. Jadi yang semacam yang dia sajikan adalah lebih kepada soal perjuangan atau lebih soal kesulitan di dalam kehidupan atau kehidupan dibanding kepada kesulitan dalam menulis filmnya atau dalam membuat filmnya gitu. Dalam artian ini juga ini ya, dalam artian ini saya merujuk pada style atau gaya pembuatan filmnya atau estetika yang sempat bilang. Sempat paparkan gitu. Misteri itu adanya di permukaan gitu, dari apa yang diucapkan, bagaimana gesturnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia lain atau orang lain gitu. Sesuatu yang ini ya, tidak pas permukaan itu bisa menjadi yang benar-benar menantang gitu. Yang mana dalam hal puzzle dalam hal style atau gaya atau estetika itu ini ya, mungkin bisa kita bilang posisinya di bawah dari puzzle di dalam kehidupan itu sendiri gitu. Yang mana kalau misalnya kenapa dia juga tetap menyambung obrolan di awal gitu juga, kenapa dia masih tetap relevan gitu sampai sekarang, karena memang ini ya, karena pada dasarnya mungkin ini ya, kalau seorang filmmaker atau yang terlalu menggunakan style atau menitik beratkan pada style gitu, style itu kan bisa out of date ya atau basi gitu, ya pasti ada suatu penemuan baru dari baik itu medium atau dari gaya bahasa visual dan lagi. Kalau emosi dan itu akan sama aja gitu, karena manusia tetap sama gitu. Dan kenapa filmnya jadi sekarang ini menjadi ini ya, bisa menggeser Citizen Kane atau Vertigo-nya Hitchcock gitu dalam wacana sinema dunia gitu. Misalnya kita merujuk pada top 100 film terbaik di dunia sekarang. Itu ya mungkin yang menurut saya juga yang bisa menjadikan Ozu tuh jadi semacam universal gitu. Dan tadi Dini sempat menyinggung ini juga, ini merujuk terhadap objek yang seakan diberi nyawa. Tadi Dini sempat menyinggung tentang Tokyo Monogatari atau Tokyo Story gitu. Misalnya kita bisa lihat yang menarik di film-film Ozu itu selalu ada balik ke manusia gitu. Misalnya contoh di Tokyo Story openingnya itu adalah cuma hal simpel yang berbicara tentang ini ya, bantal. Seorang pasangan suami dan istri yang kakek-kakek yang mau ke Tokyo menjenguk orang tuanya. Di openingnya cuma membicarakan
tadi bantalnya kan tadi udah dimasukin, belum, lupa bawa gitu. Tiba-tiba ternyata ada di dalam tas, ya gitu aja habis. Terus langsung ke lanskap kota lagi, lanskap wilayah lagi, semacam ini ya. Misalnya kita lihat dari perspektif manusia itu kan maksudnya adalah mungkin simpel salah-salahan atau apa atau lupa atau apa gitu. Bisa juga kita bisa melihatnya dari perspektif bantal atau misalnya objek-objek lain gitu dari film-film Ozu gitu. Gimana bantal itu diberi suara gini. Ya lo kan tadi udah masukin ke tas gue, sekarang kenapa lo bisa lupa kayak gitu? Atau misalnya ceret yang menatap balik ke kamera atau yang lain-lain, bukan kita diperlihatkan sudut pandang orang pertama yang sedang melihat ceret itu atau orang yang lagi melihat bantal itu. Dan ini ya misalnya kalau dari filmnya sendiri ya tadi sudah saya sempat singgung gitu di pertama, yang di opening filmnya itu gimana yang generasi muda atau si Setsuko itu ngomongin tentang film, sedangkan Jean Marais dia ngomongin ada filmnya Jean Marais yang baru. Jean Marais itu seorang aktor Prancis yang memang banyak main di film-filmnya Jean Cocteau gitu, tahun 50-an itu sangat terkenal. Lalu kita juga disandingkan dengan teater tradisi kabuki yang ditonton terhadap Setsuko oleh bibinya dan teman bibinya, untuk untuk menjodohkan si Setsuko dengan orang pilihan mereka gitu. Tapi Setsuko-nya nggak mau datang. Yang maksudnya ya kalau kita misalnya kita ngomongin tentang spekulasi bahasa sinema ya bisa diartikan ceritanya penolakan gitu atau ceritanya ada ya penolakan atau resistensi atau gimana atau beda nilai gitu, atau zamannya sudah beda gitu, atau kita juga bisa melihat dari berbicara tentang pachinko gitu, dibilang kalau pachinko itu pas lo udah menikah lu nggak akan sempat lagi deh main-main pachinko, dan di umur segini ya pasti semua hal itu bisa jadi adalah fun buat lo gitu. Tapi kita juga bisa lihat suaminya pergi ke pachinko, terus juga ngomongin tentang bagaimana kalau dia main pachinko itu adalah it is a simple way of becoming alone gitu. Bolanya diri saya adalah menjadi bola dan gitu. Semacam bilang tentang tentang ini ya, kebahagiaan dalam kesendirian gitu. Terus juga ya tadi Panji sempat bilang dari ngomongin pernikahan, sebenarnya di sini juga di pernikahan atau keputusan untuk menikah juga merupakan bentuk rekonsiliasi yang ternyata juga bisa ada chaos di dalamnya, lalu membutuhkan rekonsiliasi lagi, dan pernikahan itu bentuk kerjasama atau kooperasi, dan bagaimana mencari di tengah-tengah, bagaimana bernegosiasi di tengah-tengah gitu. Ya ini ya punya roots yang juga sangat ini ya tersambung dengan estetika yang dipilih. Tadi Mika sempat bilang juga adalah low angle dan atau kawan-kawan saya yang tadi sempat bilang gitu. Terus dia juga seakan bilang di film-filmnya juga kan tema-temanya adalah manusia-manusia yang membuat ribet dirinya sendiri atau memenjara dirinya sendiri dengan terus atau dengan kelas atau gender, dengan pernikahan, juga punya mereka sempat lupa dan mereka bisa punya norma atau aturannya sendiri dalam hubungannya dengan tiap individu yang berbeda gitu. Dalam hal ini keluarga gitu, ada keluarga kecil. Selalu sinemanya dimulai dari 1, 2, 3 orang dan hubungan mereka dengan orang sekitarnya, seperti saya coba mengutip dari Margaret Mead, seorang antropolog yang pernah bilang tentang manusia sasa jika hanya ada 1, 2, atau 3 yang ingin melakukan perubahan. Saya bingung di situ karena tiap revolusi yang besar itu dan perubahan di dunia ini di tiap sudut sepanjang sejarah itu asalnya dari ide dan usaha dari 1, 2, atau 3 orang saja gitu. Jadi memang sadar benar dengan posisi the personal is political gitu. Nah, untuk mencoba untuk membuka diskusi ini yang tadi juga udah sempat disampaikan oleh Puput, untuk partisip gabung dalam forum ini juga bisa langsung bertanya lewat kolom chat. Jadi organik aja, misalnya kita kan mau ngobrol juga secara santai, saya dan kawan pembicara saya,
Jadi langsung bertanya dan akan coba kami kita coba diskusikan bersama di sini di forum ini. Jadi silakan untuk bertanya. Mungkin yang paling pertama ya untuk Mika sendiri yang sebagai Mika terutama sebagai seorang mahasiswa film ya. Kalau melihat dari seorang mahasiswa film yang belajar dengan teknik film, mungkin juga diajarkan di dalam kurikulumnya secara teknis yang ideal bagaimana atau yang dilakukan Ozu ini apa sih yang dilabrak, apa sih yang dilawan, dan memberikan apa sih yang dia labrakkan inspirasi atau memberikan suatu pandangan baru terhadap lo pribadi, atau juga Panji atau Dino menjawab dari perspektif yang berbeda. Silakan. Oke, ya terima kasih Bang Yuki, pemaparan yang menarik. Ya sebenarnya kan ada term-term yang dibuat gitu, ada satu aturan lah kalau di dalam institusi kan, karena saya kan kuliah di KJ, jadi ada aturan satu term gitu yang namanya 180 derajat gitu, seperti dijelasin tadi gitu. Ketika 180 derajat itu kan sebagai acuan penempatan kamera kan, supaya ada konektivitas gitu antara gambar pemecahan shot itu gitu. Jadi 180 derajat itu sebagai konektivitas untuk menyambungkan antara shot satu ketika kita berdialog dengan shot lainnya gitu. Agar ketika disandingkan dia seolah-olah berada dalam satu ruang gitu. Tapi kan sebenarnya yang dihancurkan oleh Ozu kan sebenarnya konsepsi akan ruang itu gitu, bahwa ya ini yang tadi dibilang sama Bang Yuki bahwa ini realitas sinema gitu. Maksudnya dia memiliki realitas atau ruangnya sendiri gitu. Tapi kan yang Ozu hadirkan kan menjadi apa ya? Menjadi logis gitu. Karena ketika dia membenturkan dengan melewati 180 derajat atau dia berkeliling gitu kameranya. Tapi kan yang dihadirkan ketika perpindahan itu kan kontinuitas gerak itu sendiri kan. Ketika dia berpindah, misalnya karakternya masuk dalam frame, dia hadir di sebelah kanan, oke itu sebagai di kiri frame, lalu hadir sebelah kanan, itu kan sudah mengacau ruang kan. Kalau dalam aturan 180 derajat dia harus hadir di kiri frame gitu, agar itu. Tapi kan Ozuni mengacaukan ruang struktur rumah itu, tapi dia menjadi logis karena kontinuitasnya sama gitu. Ketika di adegan sebelumnya dia jalan ke sebelah kanan, terus adegan selanjutnya dia keluar sebelah kiri, tapi geraknya tuh diselaraskan gitu. Jadi kayak ada fluiditas itu, dinamika itu yang dimainkan gitu sama Ozu. Jadi itu sebenarnya kesadaran yang tadi bilang Mbak Yuki, ya ini sinema gitu, representasi gitu dalam ini ya. Dan kita berasa juga ada kejutan atau ada impression tentang ruang baru gitu, mengimajinasikan ruangnya seperti apa gitu. Itu kan sangat puzzle banget ya, sangat ini ya, kayak labirin gitu dia itu yang saya menurut gue menarik dalam Ozu ini ya. Dia mendobrak itu tapi sekaligus juga memberikan bahasa baru gitu atau cara baru gitu untuk mempermainkan ruang itu lebih estetis gitu. Dan gue ya banyak sama Ozu itu sangat menarik ya, gimana sebenarnya kan bicara ya tadi Bang Yuki bilang emosi manusia gitu. Tapi kan untuk menghadirkan sebuah emosi itu kan perlu kan cara atau menghadirkan emosi manusia itu dengan kalau Ozu ini kan menghadirkan dengan sangat rasional ya, dalam artian dia sangat ketat gitu. Bagaimana tadi dibilang gestur, mimik segala macam diulang berkali-kali, direpetisi dengan satu sama sampai kita paham gitu. Secara pemecahannya, dari sini pindah sini, kemudian ekspresi dia ini kita mengimajinasikan juga kayak gimana kita diajak cara kayak mata kita tuh diajak gitu memahami setiap pergerakan yang manusia entah ketika bicara, kemudian ketika dia berlalu lalang di rumah, ketika ada shotnya tiba-tiba gelap kemudian sendirian, itu kan ada impact juga gitu. Itu sih menurut gue menarik ya, gimana emosi itu dihadirkan gitu lewat tetap kerangkanya itu tetap ini ya, tetap tersistemik banget gitu. Dia nggak spontan ala-ala Prancis atau spontan ala-ala gimana, tapi tetap tergrid dengan sangat baik gitu. Ini menurut gue Ozu ini sangat menarik. Dan emosi itu kan hadir bukan semata-mata karena spontanitas atau ini doang kalau di Ozu kalau gue lihat. Tapi bagaimana sebenarnya emosi itu dihadirkan gitu lewat repetisi dan juga duplikasi gitu yang berulang-ulang gitu. Kalau sebenarnya gue ada videonya ngasih ini, tapi kan karena nggak boleh. Tapi gue paparin ada adegan ketika si suaminya tuh Mochiki Setsuko ya itu hadir gitu di kantornya dia itu. Pertama kan mejanya doang kosong. Kemudian hadir mejanya lagi, dia ke rumah ke bosnya gitu. Kemudian
ada ekspresi yang ini, kemudian meja ketiga di sana diperluas lagi bahwa dia harus pergi ini, kemudian ada ekspresi yang janggal gitu. Itu kan pengulangan gitu, gimana kita diperlihatkan perubahan gitu. Itu yang sebenarnya menarik dari Ozu gitu. Setiap karakter tuh punya space untuk berulang-ulang gitu, dan bertambah space-nya. Kayak gimana juga dihadirkan, sebenarnya ada di adegan terakhir tadi yang ketika suaminya nggak pulang gitu, itu kan sama banget tuh adegannya. Ketika istrinya si istrinya Mochiko ini dia berjalan sealur gitu dengan gua ada videonya sih. Dia berjalan sealur dengan suaminya gitu, dan gesturnya sama. Keliling rumahnya sepi, lalu duduk. Itu gua buat layer gitu, udah jadi dua-dua itu. Nah, itu Ozu tuh punya kesadaran itu gitu, bagaimana sebenarnya repetisi dan duplikasi dan bagaimana pengulangan gambar kemudian penambahan gambar itu sebenarnya menjadi pola gitu untuk mengartikulasikan sebuah emosi gitu. Emosi itu kan sangat sangat liar gitu ketika gambar tuh hadir gitu. Tapi Ozu ini bisa menghadirkan dengan grid yang sangat yang sangat ketat. Itu sih gua amazing sama Ozu ini sih. Itu mungkin yang bisa gua sampaikan. Jadi sorry nggak bisa nge-share videonya ya. Ya, menarik ya. Ya tadi Mika coba menjawab dengan ini ya, gimana emosi itu hadir lewat sebagai bagian dari konstruksi sinemanya gitu. Yang perlahan kita dibawa ke beberapa orang jadi kita bisa paham gitu apa drama yang ada di filmnya itu atau apa permasalahan yang ada di filmnya itu. Juga tentang ruang sirkulasi tokoh-tokohnya juga sebagai bagian dari konstruksi sinemanya ya. Ya kalau kita lihat juga di film-film Ozu, misalnya kita bisa melihat bagaimana dia sangat ini ya, ada runutannya yang ini dari misalnya dari sebelum masuk rumah atau dari eksterior yang dari angle yang ini dengan ada perubahan sedikit, ada yang agak geser ke sini tapi dari angle dan sudut yang pengambilan gambar yang sama gitu. Panji atau Dini mungkin mau menambahkan? Oh, udah ada yang nanya nih. Gue mungkin nambahin dulu ya. Bentar, ini ada pertanyaan. Oke, nanti bisa dijawab. Cuma dari gue, satu yang penting dari Ozu tuh manner gitu. Kita bisa lihat dari quotes tahunya dia gitu, gimana dia ya gue adalah tukang tahu tapi gue bikin tahu banyak gitu. Dan seperti halnya filmmaking gitu, dia mencoba eksplorasi dan segala macam gitu, atau seperti halnya seorang pelukis yang menggambar vas bunga secara berulang-ulang gitu, tapi pasti bentuknya akan bertransformasi gitu. Kemudian manner dalam artian bagaimana norma masyarakat Jepang gitu, juga manner dalam artian bagaimana dia menghadirkan atau memperlakukan suatu ruang gitu kan di situ kan, atau objek katakanlah gitu. Kita bisa lihat ya seperti kata Mika gitu, Ozu ini sangat modernis karena di dalam dalam arsitektur modern itu kan yang ditekankan adalah subjektivitas gitu, pembagian ruang dan segala macam yang jelas dan segala macam. Nah, Ozu memecah ruang ini jadi berapa shot, jadi berapa ini repetisi seperti kata Mika dan segala macam gitu. Terus ya balik lagi sih manner dia dalam menahan kan kita bisa lihat ya kita bisa belajar semacam ini sih. Ozu tuh kayak semacam filmmaking 101 gitu ya. Yang cara pembuatan film yang sangat simpel, yang paling simpel gitu justru gitu, cut dan segala macam gitu, tapi dia punya manner untuk menahan diri untuk mensublimasikan suatu peristiwa atau suatu adegan atau suatu image gitu. Katakanlah kalau kita balik lagi ke film ini, gantungan baju itu adalah dia jadi multi interpretatif gitu, proses rekonsiliasinya antara kultur suami istri yang berbeda atau dia akhirnya balik ke dapur dan tidak lagi memperkerjakan seorang pembantu dan segala macam gitu. Ini jadi hidup gitu, atau dalam Let's Spring gitu, dia adegan terakhir mengupas
Peer. Apple itu kan jadi satu apa ya, peer gitu. Dia punya ketegangan tertentu walaupun hanya mengupas peer gitu, dan peer ini jadi sesuatu, dan kita tidak apa ya, dan kemampuan dia untuk menahan informasi atau menahan apa ya, menahan dan mensublimasikan image gitu, adegan itu apa, itu yang terpenting gitu untuk kita pelajari, dan itu bisa didapat dengan, ya kalau kata Uzu, seperti seorang pelukis ya bikin lukisan vas bunga secara berulang-ulang terus menerus gitu, dan lo akan dapat sublimasinya gitu. Buat saya di situ. Oke. Ya menarik juga ya, ngomongin tentang bagaimana Ozu ini ya, kalau Panji bagaimana dia menahan diri, bagaimana dia memilih visual apa yang ditampilkan, bagaimana dia meretensi dramanya gitu. Ya menarik juga tadi, ada banyak yang menyebut, dari kawan-kawan saya menyebut tentang filmnya dia yang terdahulu, kebetulan adalah salah satu film yang kami pertontonkan di program Kita Nonton di Forum Lenteng, judulnya A Hand in the Wind, atau judul bahasa Jepangnya Kaze no Naka no Mendori, tentang film tahun 40-an ya, pasca perang. Mungkin salah satu dari sedikit filmnya yang kita bisa melihat ada kekerasan gitu, langsung fisik gitu terhadap orang, tapi kita diperlihatkan dari montase ini ya, montase lokasi terjadi kekerasan, misalnya dari tangga di dalam rumah atau ruang tengah. Terus kita juga ini ya, yang menarik dalam film itu gimana caranya dia ngomongin tentang suami yang baru pulang dari perang, setelah berapa lama nggak ada kabar, lalu istrinya yang harus tinggal dan mencari nafkah untuk anaknya, jadi untuk mereka berdua untuk hidup gitu. Lalu si istrinya sempat dibilang, kita tahu dia ini ya, menjadi prostitusi gitu, tapi kita tidak dilihatkan suaminya lagi di perang, dan kita juga tidak diperlihatkan bagaimana istrinya waktu bekerja sebagai prostitusi gitu. Dramanya ada di dalam rumah, di ruang tengah saat ini, saat mereka bertemu gitu. Ya, Dini ada tanggapan? Habis itu kita coba menjawab pertanyaan yang udah muncul di chat ya. Apa sih? Sudah cukup. Ya. Sudah diomongin sama yang lain sepertinya. Nggak boleh cukup dengan mudah. Waduh, sudah tidak boleh cukup dengan mudah ya. Iya sih, maksudnya kalau misalnya sama tadi seperti yang tadi saya udah katakan bahwa ada, maksudnya kembali lagi ya repetisi itu gitu. Justru anehnya, maksudnya dia dengan kekonsistenan itu justru dia jadi, maksudnya mengembalikan apa ya? Jadi formnya udah sesuatu yang jelas gitu, tapi kita tidak nggak mungkin, maksudnya karena form itu kan sesuatu yang tetap gitu ya, dan dia menggunakan dia terus menajamkannya secara konsisten itu dari awal sampai kemudian akhir film terakhir dia tuh Autumn Afternoon ya. Tapi justru apa ya, sambil, maksudnya itu semacam usaha yang sembari dia melakukan sesuatu yang tetap, tapi juga dia terus mencari inti dari ini loh, maksudnya dia meng-approach problem keluarga itu dari cara yang berbeda-beda ya, maksudnya yang menurut aku menarik bahwa dia meremake karyanya sebelumnya. Kalau nggak An Autumn Afternoon itu, kalau nggak salah dia merupakan semacam ceritanya nggak jauh beda sama Late Spring, yaitu seorang anak perempuan yang dalam sebuah keluarga yang dia sudah waktunya usianya untuk menikah, tapi dia masih ini, karena ibunya meninggal, dia merasa terdorong untuk tetap di keluarga itu gitu, untuk tetap ngelayanin bapaknya, dan mikir gimana kalau misalnya bapakku nggak ada aku, nanti siapa yang akan ngurus dia gitu, hal-hal seperti itu. Maksudnya itu apa ya? Mungkin itu cerita yang sangat konservatif gitu, tapi kemudian ketika dia di remake, aku merasa ada semacam perbedaan apa ya, kayak repetisi itu justru menghasilkan sesuatu yang baru, seperti yang tadi dibilang sama Panji, bahwa kalau misalnya udah di An Autumn Afternoon itu, dia lebih tokoh ayahnya sih kalau dilihat ya lebih tua, lebih menua gitu. Misalnya kalau nggak salah pemerannya sama nggak sih si Ryu itu?
Isuryu. Iya, Isuryu. Sama kan? Iya. Lupa deh. Tapi ya dia kesayangan Ozu banget ya. Dia hampir di setiap film selalu ada. Tapi di sini tuh aku merasa dia lebih pedih gitu di film Anak Autumn Afternoon, karena ada, ya mungkin juga karena usianya menuju senja gitu. Untuk mengingat kembali konteks itu sebagai film terakhirnya itu, bahwa dan ada keengganan dari si bapaknya itu, si tokoh utamanya, untuk berpisah dari hal-hal yang dulu dia sudah tahu gitu, kayak teman-teman sekolah. Dia terus ketemu dengan teman-teman sekolahnya dia, terus ketemuan dengan teman tanpa sengaja ketemu dengan teman satu batalion ya, atau ketemu dengan gurunya kembali. Itu dia kayak terus mengunjungi kembali itu. Jadi ada itu merupakan, maksudnya itu sesuatu yang nggak bisa dilihat dalam film sebelumnya gitu. Late Spring, kalau ya mungkin ya aku merasa kalau misalnya di film An Autumn Afternoon justru perspektif si anak perempuannya sangat minim gitu. Sementara kalau di Late Spring kita bisa lihat, maksudnya bagaimana anaknya itu membawa diri gitu. Dia gimana dia berinteraksi dengan teman bapaknya, dengan si anak buah bapaknya gitu, kayak personalitinya lebih kelihatan. Tapi kemudian di Autumn Afternoon itu ada sesuatu baru, kebaruan yang tersingkap. Dan mungkin balik lagi seperti yang Panji bilang, ketika kita melukis fase yang sama terus-menerus gitu, fasenya akan bertransformasi, dan ada hal-hal yang bisa diungkap gitu dari itu. Ya menurutku itu sih menarik. Dan jadi sesuatu yang apa ya cerminan juga sih, menjadi bahan refleksi ya untuk kita, bahwa ya kita apa yang kita tekuni gitu saat ini, entah itu kalau teman-teman yang mau jadi filmmaker atau seniman atau apapun itu gitu, kayak ya itu konsistensi itu akan membuahkan hasil tentang siapa diri kita gitu. Ya Allah, diketawain lagi. Yang awal bagus. Pertanyaan ini. Oke. Nih. Kira langsung aja ya. Oh, ini ya. Coba bacain pertanyaan dari yang ada di chat ya. Halo dari Vira Bilkis Octavia. Halo, saya baru nonton 2 dari film Ozu, yaitu Ohio dan Tokyo Story. Dan saya semakin tertarik untuk menonton film-film lainnya. Ya, harus Vira. Ya. Karena memang ini ya, film-filmnya tidak lekang dimakan zaman. Terus begini, saya sendiri sangat menyukai film-film dari Hirokazu Koreeda. Ada salah satu artikel yang menuliskan kalau Koreeda itu seperti Ozu, namun di era saat ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan atau persamaan dari film-film Ozu dan Koreeda ya? Jika ada, apa saja itu? Ya, mungkin ya persamaan, misalnya kalau melihat dari film-filmnya Koreeda ya menurut saya. Oh, teman-teman yang lain juga sepertinya sudah menonton film-filmnya Koreeda gitu. Kalau ya memang sering dibilang begitu ya, Koreeda semacam kayak legasinya dari Yasujiro Ozu, di mana dia banyak ini persamaannya yang banyak mengangkat ya permasalahan dari ruang domestik, dari keluarga kecil gitu. Misalnya yang paling Ozu banget sih menurut saya justru ini ya, Still Walking. Still Walking itu filmnya tahun berapa ya? 2013, 2014 gitu. Saya juga suka banget sih sama filmnya itu. Yang mirip-mirip sama apa ya? Tokyo Story mungkin, atau Late Spring kalau saya nggak salah. Kalau perbedaannya ya pasti kalau secara lanskap sosial dan lanskap ini ya budayanya pasti Jepang itu udah berbeda lah, yang dari sekarang sampai dari yang dulu di zamannya Ozu dan yang sekarang yang dimana ada masa berkaryanya Hirokazu Koreeda gitu. Ya pasti ada friksi-friksi yang berbeda, ada permasalahan-permasalahan individu yang juga berbeda. Misalnya kalau di film-filmnya Ozu itu persoalan bangkit dari perang atau sebagai negara, sebagai manusia gitu. Itu banyak diangkat. Kalau sekarang mungkin lebih ke dia juga mengangkat soal ya nilai-nilai keluarga Jepang sekarang ini di tengah-tengah sekarang ini di tengah-tengah dengan ada teknologi yang begini, kayak ya lebih konteks lebih sesuai konteks sama zamannya ini sih kalau dari saya itu. Kalau teman-teman yang lain ada yang punya komentar tentang
bagaimana saat menyaksikan Ozu dan membandingkannya dengan film-filmnya Hirokazu Koreeda? Silakan, Panji sama Dini, gue tahu sih udah nonton filmnya Koreeda tuh. Yang terakhir apa? Yang menandikan sih gue. Shoplifters. Ya. Atau Mika, boleh. Ayo, siapa duluan? Oh, ya udah saya aja. Gue belum terlalu banyak kalau Koreeda baru sedikit. Ya, aku juga sebenarnya belum terlalu banyak sih nonton Koreeda, baru Shoplifters sama My Little Sister, Our Little Sister. Mungkin sama ya, maksudnya kembali lagi masalah domestik. Tapi kalau yang aku lihat dari kedua film itu, ya tentu saja nggak bisa dijadikan contoh gitu. Mungkin dia disfungsi keluarga sih sebenarnya, kayak dia kembali lagi mempreteli peran-peran keluarga itu kalau misalnya aku lihat ya. Mungkin yang lain bisa tambahkan dengan film-film yang mereka tonton. Karena kalau misalnya di Shoplifters kan ceritanya ya mereka membuat orang-orang yang sebenarnya tidak terikat keluarga gitu. Kemudian mereka pura-pura jadi keluarga satu sama lain gitu dan numpang di suatu rumah. Itu kan ya gimana sih ada konflik bahwa apakah darah versus nature versus nurture itu, kayak mana sih keluarga mana yang lebih baik, yang terikat dengan darah atau terikat dengan pengalaman dan kasih sayang gitu. Terus kalau di Our Little Sister juga ini ada adik tiri yang tidak yang sama sekali mereka nggak kenal gitu, terus kemudian dia diangkat jadi adik gitu tiba-tiba. Mesti ini kan ya sama gitu pada disfungsi keluarga, cuman aku kira ini jauh lebih bebas dan luas gitu dibandingkan Ozu yang ya mungkin konflik-konflik seperti itu belum terpikirkan atau mungkin belum terlalu digali gitu di zaman Ozu. Cuman ya itulah wajah kota Jepang yang baru, dan kemudian juga kalau di Shoplifters ya lanskap sosial yang baru, bagaimana ya pesatnya kota Tokyo ternyata di balik gemerlap kota Tokyo yang kita tahu sekarang ternyata ada lah orang-orang yang terpinggirkan ini gitu kira-kira. Tapi kalau secara form aku kira ya mereka sangat jauh lebih bebas sih si Koreeda dibandingkan si Ozu. Ya begitu sih. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Panji. Mungkin yang ya tadi seperti yang dibilang Bang Yuki gitu, soal domestik bla bla, terus kemudian buatku sih moodnya ketika kita nonton gitu, kegetiran yang muncul juga sama gitu. Tapi kalau aku melihat bahwa Ozu punya kecenderungan untuk bukan mereduksi tapi mengekstraksi gitu persoalan di luar gitu, persoalan sistemik itu ke dalam lingkup keluarga. Tapi kalau di Ozu di Koreeda tuh kayaknya lebih bagaimana melihat berangkatnya dari keluarga, terus bagaimana kita melihat persoalan sistem gitu, seperti di filmnya Shoplifter gitu, persoalan kelas dan segala macam gitu. Dan mungkin itu dulu ya dari aku ya. Mika mungkin. Mika ada komentar? Kalau gue mungkin ini ya baru satu sih nonton, tapi apakah cukup gitu untuk karena kan cukup luas sih pertanyaan ini, membedakan sutradara. Kalau membedakan antara film mungkin bisa lebih ini ya. Tapi kalau gue ngeliat ya mungkin ya lebih make sense ya tentang lanskap sosial yang dibilang sama Bang Yuki, dan juga gimana komponen persoalannya ya. Kalau dia di Shoplifter kan secara cerita kan mereka satu keluarga yang hubungan darah tadi dibilang, kemudian yang satu tuh ada yang kerja di rumahnya terus ngasih lihat dia anaknya siapa, latar belakangnya apa, tapi sama motifnya gitu, pengenalannya lewat berbagai hubungan interaksi karakter itu. Kan Ozu kan selalu menggunakan itu kan, dinamikanya kan selalu gimana tetangga, yang tadi bilang tuh lanskapnya dari domestik keluar tuh perlahan dari tetangga, kemudian dari teman yang lain, kawan. Itu ada pertemuan itu sih yang mungkin yang gue bisa lihat ya dari persamaannya itu ya. Nah, kehadiran itu sama ya ngebahas keluarga sih. Itu sih yang mungkin yang gue bisa paparkan mungkin. Ya, makasih Mika. Ya kalau melihat ini ya, kenapa? Panji ada tambahan?
tambahan ya kalau di ya lanskap sosialnya gitu, mannernya gitu, misalnya di Ozu tuh masih apa ya, ya tadi ada benturan konservatif dan segala macam gitu. Kalau di Korea ada kayaknya rasanya udah nggak terlalu gitu ya, lebih apa ya, ya lebih aktual gitu, dan lebih beragam gitu dalam apa ya, bukan lebih beragam juga sih, tapi ya barangkali lebih beragam karena lebih kompleks karena juga ya lanskap sosialnya juga lebih kompleks lagi gitu. Ya, kalau mau nambahin, bener sih emang lebih apa? Maksudnya aku kira si siapa Koreeda tuh lebih terbebas dari sikap Ozu yang selalu pasang badan sebagai apa ya, melihatnya dari sisi yang konservatif gitu, nggak cuma secara filmmaking tapi juga di ujung-ujung tuh seolah-olah selalu ada pesan moral gitu, kayak ayo minta maaf, kalian paham satu sama lain ya gitu. Tapi kalau di sini tuh ya dia ngasih kemungkinan yang lebih luas tentang masyarakat kita tuh bisa jadi kayak gimana sih, dan selalu balikin ke ini sih realita yang apa ya, kayak misalnya kemudian di akhir-akhirnya gitu kayak si siapa dia melibatkan polisi dan yang kalah gitu keluarganya, si anak itu kembali lagi ke keluarganya kok di shoplifters. Itu aja dulu. Oke, ya, ya mungkin ini juga ya. Kalau menyambung dari yang Dini tadi sempat bilang ya, misalnya kalau Ozu biasanya di akhirnya adalah ada suatu nilai moral gitu yang diangkat gitu atau coba ditawarkan gitu sebagai penyelesai konflik. Tapi saya juga melihatnya gitu, setiap penyelesaian atau ending dari film Ozu itu, walaupun adegannya adalah sesuatu yang ideal gitu atau sesuatu yang mempunyai konsekuensi moral tertentu gitu, tapi itu juga suatu bentuk ini ya, kekacauan yang bisa jadi menimbulkan bentuk kekacauan baru gitu. Misalnya di dalam filmnya Flavor of Green Tea Over Rice gitu, di mana kita di endingnya kita diperlihatkan dari suatu lanskap ruang tamu, suatu lanskap domestik dengan ada gantungan-gantungan baju di sekitar ruang tamu itu. Berarti kita juga paham berarti hidup mereka akan gimana tanpa pembantu. Apakah rekonsiliasi itu akan tetap berjalan? Apakah lu masih bisa tetap begitu, atau kalau nanti juga akan bisa juga, maksudnya konsekuensinya juga banyak gitu, spektrumnya juga bisa banyak gitu, atau apakah ya banyak multitafsir lah, atau misalnya di Ohio gitu, dengan anak kecilnya akhirnya dibeliin TV gitu, apakah TV-nya nanti akan sekedar membahagiakan mereka atau membuat nanti mereka malas lebih belajar, atau mereka akan lebih ansos atau yang lain-lain gitu ya, selalu gitu ya. Yang menarik dari Ozu. Terus juga ini kan berarti juga hubungannya adalah ngomongin tentang pengaruh Ozu gitu, relevansi Ozu di zaman sekarang gitu. Gimana sih posisi Ozu gitu di sinema dunia sekarang? Apakah masih dilihat? Oh, sangat dilihat gitu. Misalnya ya tadi merujuk pada listnya Sight and Sound top 100 film terbaik di dunia gitu. Tokyo Story itu nomor 1 berdasar versi polling dari sutradara film dunia gitu. Terus kita juga bisa melacak pengaruh-pengaruhnya di banyak film sih. Misalnya kita banyak menonton film, misalnya kayak ada sutradara Belgia Chantal Akerman yang membuat Jeanne Dielman. Gimana kita bisa merasakan ada kekacauan di dalam rutinitas seorang perempuan sehari-hari dari satu hal kecil aja yang berubah, dari visual yang berubah. Misalnya kalau di Jeanne Dielman itu kita bisa lihat seorang ibu yang punya rutinitas dan punya yang saklek rutinitasnya itu setiap hari, tiba-tiba di hari keberapa dia mencuci piring yang sudah dicuci gitu. Dari hal yang simple kayak gitu. Maksudnya itu yang mengingatkan saya pada Flavor of Green Tea Over Rice, di saat ruang tamu tiba-tiba banyak gantungan baju gitu. Ada suatu disrupsi dalam suatu ranah domestik, dalam kehidupan sehari-hari yang kesannya simple, tapi itu juga punya konsekuensi visual dan konsekuensi sinema yang dahsyat sih menurut saya. Gitu. Atau bisa, ya banyak banget ya. Kayaknya nggak kehitung sih kalau mau bicarain pengaruhnya Ozu terhadap filmmaker atau film sampai sekarang ini ya. Jadi kenapa dia masih relevan. Oke, ada pertanyaan kedua ini dari Fitri Nuraini. Saya coba bacakan dulu. Apakah Yasujiro Ozu selalu menggunakan konsep sinematografi yang sama dengan judul filmnya yang lain? Oke, mungkin saya juga bisa jawab sedikit. Jawab ya. Misalnya kayak kita bisa melihat perkembangan
ini sih estetikanya dia, misalnya kita yang menelusuri dari menelusuri dari film-film dia yang paling awal sampai yang terakhir, Sanma no Aji atau Autumn Afternoon, An Autumn Afternoon gitu yang tadi dibahas sama Dini juga. Misalnya di film pertama dia menggunakan flashback, di film-film dia di era film bisu itu dia masih menggunakan fade in fade out, atau apa namanya kalau dalam terminologi produksi film tuh ada apa ya, Mika mungkin bisa nanti jelasin. Ada fade in fade out, terus ada dissolve maksudnya. Lalu di tahun 30-40 dia udah nggak ada dissolve, tapi masih ada tracking, masih ada panning gitu. Di film misalnya kalau Fitri nonton filmnya Flavor of Beauty Over Ice, ada sedikit tracking ke depan gitu yang menelusuri ruang sangat pelan gitu. Misalnya nanti Fitri menonton film-filmnya Ozu di tahun-tahun berikutnya yang benar-benar tidak ada pergerakan kamera sama sekali, yang benar-benar ya udah still kayak gitu. Jadi memang seakan ini ya dia mencoba terus mengkritisi dan mencoba berefleksi dari dari metode filmmakingnya dan ini mungkin perspektif tentang sinema atau tentang kehidupan atau gimana gitu. Karena waktu nonton Flavor of Green Tea Over Ice, jujur karena saya juga banyak menonton filmnya Ozu yang masa pasca Flavor of Green Tea Over Ice ini, saya juga agak justru terdisrupsi dengan waktu ada tracking itu. Saya juga semacam bilang sih waktu itu saya nontonnya sama Panji, bilang kayaknya dia sadar nih setelah ini, maksudnya antara dia tracking sama dia bikin still image nggak ada bedanya gitu. Akhirnya semakin diminimalisir ke esensi gitu, ke esensi drama gitu. Karena ada yang menarik juga ya, ada filmmaker dari Japanese New Wave tahun 60-70-an namanya Yoshishige Yoshida yang menulis buku tentang Ozu anti cinema gitu, yang dia adalah asisten sutradara Ozu tahun 50-an, yang waktu itu Kiji Yoshida ini dia datang saat Ozu sudah menjelang akhir hayatnya gitu ke rumah sakit. Ozu cuma bilang ke dia, cuma ini doang bilangnya, cinema is a drama not accident gitu. Yang mana agak-agak dia yang masih membuat dia bingung waktu itu, dia bilang ke Yoshida yang waktu itu umurnya masih 30 tahunan, adalah filmmaker yang coba dari kalangan filmmaker yang coba mengkritisi atau bereksperimentasi, yang pokoknya kita mau bikin film yang enggak Ozu-san-like gitu, tidak seperti Ozu gitu. Mencoba bermain dengan medium, mencoba bermain dengan montase, bereksperimentasi, yang pada tahun 90 Yoshida membuat buku itu Ozu Anti Cinema, yang dia masih memikirkan apa artinya gitu. Apa arti dari sinema itu? Sinema itu drama, bukan kecelakaan gitu. Padahal film-filmnya Ozu yang tadi kita bahas gitu adalah film yang meng-capture atau merekam keseharian hidup dari suatu keluarga Jepang atau beberapa keluarga Jepang tanpa drama yang meletup-letup. Yang dramanya justru muncul dari keseharian, dari sesuatu yang hal-hal yang sederhana gitu. Yang mungkin kita perlu pikirkan kembali gitu, bukan kecelakaan itu maksudnya apa gitu, atau kecelakaan itu merujuk pada peristiwa atau eksperimentasi atau apa gitu, yang mungkin masih menjadi misteri untuk Yoshida sendiri sampai saat ini gitu. Untuk mencoba, ada pertanyaan ketiga dari Sri Anissa S. Saya bacakan dulu. Selamat sore kakak-kakak. Halo Anissa, halo Sri atau Anissa. Ya, saya tertarik banget nonton film-film Jepang dan takjub banget sama pembahasan hari ini. Jujur, aku belum terlalu familiar dengan karya-karya Ozu Yasujiro dan respect ke tim Japan Film Festival 2020 karena udah bantu kita buat kenal maestro perfilman Jepang. Ya, saya setuju. Terima kasih pada Japan Film Festival gitu, karena semoga lebih banyak lagi dari film-film dari maestro-maestro sutradara Jepang tahun 50-an, 60-an gitu yang dihadirkan di Japan Film Festival di masa-masa mendatang, karena menurut saya pribadi juga tahun 50-an itu adalah salah satu dekade terbaik dalam sejarah sinema dunia ya. Dan itu banyak banget sutradara Jepang yang menancapkan namanya di wacana sinema dunia. Walaupun Ozu datangnya belakangan, baru dibaca tahun 70-an, tahun 80-an, sehingga menjadi kanon yang sampai sekarang, mungkin sekarang namanya jadi lebih relevan atau lebih penting gitu buat sinema dunia itu dibandingkan Akira Kurosawa atau Kenji Mizoguchi.
yang memang sudah terkenal dari saat mereka masih aktif membuat film gitu. Pertanyaan aku, kan karya-karya beliau udah dari dulu ya, dan cukup sulit ditemukan kecuali mungkin kalau ada festival-festival. Ya boleh main-main ke forum lainnya, kita punya cukup banyak koleksi dari film-film Yasujiro Ozu, cukup lengkap ya dari zaman periode Bisu sampai akhir film terakhirnya. Kalau dari kakak-kakak ada saran nggak cara nonton film-film Yasujiro Ozu di mana aja, dan alternatif ada nggak kira-kira karya sutradara masa kini ngingetin kalian ke karya-karya beliau baik dari teknik maupun substansi cerita yang mirip sekiranya lebih mudah dicarinya? Ya mungkin kembali ke pertanyaannya Vira yang pertama ya, apa sih Koreeda yang saya lihat paling dekat mungkin yang bisa ditarik paling dekat dari sinema Jepang kalau ngomongin tentang Ozu. Bisa juga kalau sekarang atau film-film yang nggak jauh dari sekarang gitu, misalnya kayak filmnya Joanna Hawke dari Inggris gitu, yang filmnya adalah beberapa judul filmnya Exhibition atau apa ya, saya lupa lagi, banyak ada nggak banyak sih filmnya, atau filmnya Kelly Reichardt seperti Certain Women atau Old Joy dan lain-lain, atau film-filmnya Abbas Kiarostami, dan banyak lagi sih, banyak lagi. Kalau klik filmmaker influence by Yasujiro Ozu, Bejibun. Jadi memang ini sih, memang beliau ya seperti itu sih dalam wacana sinema dunia ya. Kalau saya sendiri sih, saran saya ya dicari sebisa mungkin, didatangi Japan Foundation. Nggak tahu deh, dulu sih mungkin masih banyak pemutaran ini ya, film-film klasik Jepang dulu, karena Japan Foundation yang saya tahu punya koleksi cukup lengkap ya tentang film sutradara Jepang tahun 50-60 gitu di dalam koleksi arsipnya. Dulu sih saya sering nonton juga di beberapa tempat. Atau bisa juga tadi saya bilang datang ke Forum Lenteng nanti setelah pandemi. Kita biasanya juga akan mengadakan pemutaran rutin gitu setiap minggu di Forum Lenteng sendiri, atau juga bisa juga berlangganan Mubi atau Kanopi gitu. Saya sih lihat ada beberapa filmnya Yasujiro Ozu di sana ya, gitu. Sepertinya itu sih. Mungkin saya coba merangkum ya, udah mau 2 jam aja gitu, sampai bakal bingung mau ngomong apa, tapi kebanyakan ngomong. Nggak bisa habis ya. Kalau apa ya, mungkin yang paling ini pernah saya omongin waktu saya bikin acara diskusi Amarcord di Forum Lenteng ya. Kayaknya suatu pujian yang paling penting gitu buat Ozu adalah dari sutradara Kenji Mizoguchi, yang pernah bilang waktu ditanya, Anda suka nggak sih film-film Yasujiro Ozu gitu? Wah, itu pertanyaan macam apa? Ya pastilah, apa yang dilakukan Ozu itu lebih misterius daripada yang gue lakukan. Gimana pintu-pintu dan jendela itu bisa memberikan suatu misteri yang jauh lebih dalam dan lebih profound, lebih apa ya, lebih kompleks dibandingkan dengan yang gue buat. Mizoguchi sendiri misalnya kita lihat adalah sutradara yang banyak mengangkat ini ya, tema-tema dari apa, di Heian period atau di zaman Edo gitu, atau di tentang suatu mistis. Misalnya dari visualnya yang paling terkenal itu, kalau Ozu itu adalah filmnya selalu look-nya atau terlihatnya selalu ceria, cerah, sunny, breezy gitu, orang-orang senyum gitu, lalu di tengah-tengah mulai senyumnya berkurang ya. Kalau Mizoguchi itu biasanya visual yang paling terkenal adalah dengan penampakan dari kabut-kabut gitu. Kalau Kurosawa gitu terkenal dengan penampakan hujan yang ekstrim, yang dramatis gitu. Apa ya? Terus juga ini mungkin ya, ada suatu quote yang terkenal banget dari Roger Ebert, yaitu seorang kritikus atau jurnalis lah dari Chicago Sun-Times yang udah meninggal sih sekarang. Yang dia pernah bilang, orang yang suka sinema itu cepat atau lambat pasti akan kembali ke Yasujiro Ozu gitu. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Ya ini ya, semacam kayak agak romantis gitu, balik ke rumahnya Ozu gitu di akhir, kalau memang tertarik sama sinema ya. Kalau dari saya sih sekian dulu. Mungkin ada kawan-kawan saya yang lain ada yang mau menambahkan.
Ada nggak, Din? Sudah cukup. Lengkap. Udah cukup. Makasih semua. Makasih semua, makasih Puput, makasih tim Mendengarkan Bang Yuki. Japan Film Festival. Dan ya, saya kembali kepada Puput. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari Volume Lenteng, Mas Yuki, Mas Mika, Mbak Dini, dan juga Mas Panji sudah sharing tentang Yasujiro Ozu. Aku pun nggak begitu kenal tentang Ozu ya. Tapi kalau tadi ada yang tanya mau nonton film Ozu di mana, sebetulnya Japan Foundation juga punya koleksi film Ozu, tapi memang nggak lengkap dan masih dalam format 16 mm. Semoga nanti pandemi selesai bisa main-main ke Japan Foundation dan bisa nonton film Yasujiro Ozu yang lainnya dengan format 16 mm, jadi kayak layar tancap ya, bunyinya dededed gitu. Berikan pengalaman sendiri juga ya, beda dengan nonton di bioskop atau di laptop atau handphone kayak sekarang. Dan tadi aku lupa bilang di awal, tapi kami sudah mengumumkan di sosial media, ada 2 penanya yang terbaik akan mendapatkan merchandise dari Japanese Film Festival. Nanti kami juga akan umumkan nama-namanya di Instagram Story JFF, jadi tunggu aja buat partisipan di sini yang sudah menonton 2 jam acara hari ini. Terima kasih banyak juga, dan ditunggu siapa yang berhasil memenangkan 2 merchandise dari JFF. Tadi ada 3 orang ya, jadi 2 diantaranya akan mendapatkan merchandise. Kemudian kami minta banget bantuannya untuk mengisi angket kegiatan hari ini untuk Fringe Event ini. Bisa di bit.ly/jff+events_angket. Saran dan komentar teman-teman sangat membantu untuk mengevaluasi kegiatan kami berikutnya. Dan juga masih banyak film-film Jepang lainnya yang bisa ditonton. Hari ini masih ada film Dance With Me, film Gun the Little Fox, dan juga satu lagi A Story of Yonosuke, masih bisa ditonton sampai jam 10 pagi keesokan harinya. Setelah itu, festival kita juga masih berlangsung sampai tanggal 13 Desember, dan ada 2 Fringe event lainnya yang bisa diikuti. Minggu depan, tanggal 12 Desember, ada Fringe event diskusi juga, dengan mengambil tema film Tsukiji Wonderland. Judul Fringe eventnya adalah Dari Tsukiji sampai Paotere, Orang-orang dan Dokumenter. Tsukiji ini nama pasar ikan di Jepang, dan Paotere ini nama pasar ikan di Makassar. Gitu. Jadi nanti kita ngobrolin itu, dan temanya juga dengan filmmaker dokumenter. Pembicaranya adalah Anwar Jimpe Rahman, seorang penulis kurator seni dari Makassar, dan juga Ima Puspitasari, documentary filmmaker, dengan dimoderatori oleh Weni Mukadas dari Kinotika. Gitu saja untuk informasi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat semua pemateri dari Lenteng. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Silakan menikmati acara lainnya dari JFF Plus Online Festival. Sampai jumpa di kegiatan Japan Foundation berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Sayonara. Sayonara. Sayonara.